Halo, aku Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah, sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Leadership by Najla. Awal mulai bisnis pasti ada tantangan. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang nggak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia, dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris, bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup, tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku, untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Masih di mute sis. Halo, selamat malam sister. Semoga sister semua selalu sehat dan semangat ya. Sebelumnya perkenalkan saya Aisyah yang akan menjadi moderator webinar pada malam hari ini. Sister, malam hari ini yang ikut dari mana aja nih? Kayaknya udah mulai ada yang rame nih di kolom chat ya. Boleh ya sambil tulis-tulis juga yang lain di kolom chat ya? Oke, sekilas saya akan menjelaskan sedikit soal Sisternet dan webinar pintar malam hari ini ya. Sisternet merupakan program CSR XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Tujuannya usaha yang dimiliki perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarganya untuk jadi lebih baik, tapi juga bisa membantu lingkungan dan perempuan lain untuk berkembang dan jadi lebih baik. Diluncurkan pada tahun 2015, saat ini Sisternet memiliki lebih dari 45.000 anggota. Rangkaian kegiatan melibatkan penyediaan konten edukatif dan kelas online secara gratis melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store ataupun Apple App Store. Sisternet sendiri bertujuan untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan Indonesia dan juga mendigitalisasikan kurang lebih 1 juta UMKM perempuan Indonesia pada tahun 2025. Banyak sekali kelas online dan offline yang sudah diadakan, namun dikarenakan pandemi, semua kelas yang berjalan harus menjadi online. Program webinar pintar sendiri adalah salah satu program Sisternet yang bertujuan untuk mengedukasi para perempuan. Narasumber yang dihadirkan pun memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Bukan rahasia umum lagi kalau salah satu solusi untuk meningkatkan penjualan di bisnis adalah dengan level up. Level up sendiri bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti level up bisnis dengan memperbanyak cabang dari bisnis pertama,
level up dengan jenis bisnis baru yang berbeda dengan bisnis sebelumnya, ataupun level up melebarkan sayap dari yang tadinya hanya tersedia di offline menjadi online ataupun sebaliknya. Harapannya adalah jika pemilik bisnis sudah level up dan punya banyak cabang bisnis, calon customer dan customer akan semakin tertarik untuk membeli dan penjualan bisnis bisa semakin meningkat. Sebelum pemilik bisnis melakukan level up, ternyata pemilik bisnis pasti dong harus punya strategi dan kesiapan yang tepat agar cabang bisnis yang dibuka nantinya bisa berkembang dan memberikan output seperti yang diharapkan. Makanya, yuk ikutan webinar Pintar Sisternet malam hari ini dengan tajuk Bisnis Level Up 101, indikator penentuan kesiapan level up bisnis untuk meningkatkan penjualan. Webinar malam hari ini kita akan membahas tentang yang pertama ada mengetahui kiat sukses dalam leveling up bisnis. Yang kedua ada apa saja sih indikator atau benchmark bahwa suatu bisnis ini sudah siap untuk level up. Dan yang ketiga, bagaimana pengalaman narasumber dalam level up bisnisnya. Oh iya, untuk sisters yang mengikuti kelas malam hari ini, jangan lupa untuk share keseruan kelas webinar pintar series ini di Instagram story akun kamu. Jangan lupa juga untuk tag @sisternetid dan @xlaksiata_tbk dan dapetin pulsa 100.000 untuk 5 orang yang beruntung. Lumayan banget kan, bisa nambah-nambahin. Oke deh, nggak usah banyak bicara lagi, kayaknya enaknya langsung saya undang nih narasumber kita malam hari ini ya. Silakan untuk Sis Yuria Ekalitani, pengusaha olahan daging sapi stik marinasi bernama Bostik dari Semarang. Sis Yuria ini juga adalah juara 1 dari kompetisi modal pintar 2002 yang diselenggarakan oleh Sisternet. Silakan Sis Yuria, selamat malam. Hai, Sis Ais. Thank you udah kenalin. Halo sister semua, semoga sehat ya. Amin. Gimana nih Sis Yuria kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Semoga semua di sini juga sehat ya. Amin, amin, amin. Gimana nih Sis, udah siap untuk berbagi pengalaman bersama sister-sister semua nih? Siap pastinya. Oke deh kalau gitu. Sebelum mulai, saya mau menjelaskan sedikit tata cara sebelum kelas dimulai ya, Sis. Oke, yang pertama untuk peserta diberikan kesempatan untuk bertanya saat sesi Q&A dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat. Yang kedua, jika ingin bertanya menggunakan audio, peserta bisa klik tombol raise hand atau ketik mau bertanya di kolom chat, nanti akan dibantu diaktifkan audionya oleh tim dari Sisternet. Yang ketiga, semua pertanyaan akan dijawab saat sesi tanya jawab. Dan yang keempat, peserta dihimbau untuk menyiapkan notes dan alat tulis untuk mencatat poin penting. Gitu. Untuk semua para Sisternet di sini yang udah hadir, gimana? Udah pada siap semuanya ya? Pasti ya? Langsung deh, kita nggak usah banyak basa-basi lagi. Saya langsung mempersilahkan untuk Sis Yuria berbagi bersama kita. Silakan. Oke, thank you Sis Aisyah. Halo, malam sister semua. Di sini juga kayaknya ada brother ya, sister and brother. Semoga semuanya sehat dan semoga semuanya semangat. Nah, kalau kita nanti mau menyimak, kita akan sharing nih pengalaman saya dalam membangun bisnis. Dan sebelum itu biar asik, coba sekarang siapin snack, cemilan biar nggak lapar di tengah jalan. Semangat ya. Terus kalau perlu ada minuman di sampingnya. Jadi kalau nanti aus tinggal ini karena kita akan seru-seruan deh hari ini ya, bahas yang asik-asik, bahas pengalaman, bahas sharing sambil kita juga belajar sesuatu hal yang baru. Semoga nanti sister and brothers di sini bisa dapat sesuatu hal yang baru dari webinar kita ya. So, saya akan mulai share screen. Sambil saya ingin menyimak juga sambil menunggu saya share screen. Coba siapa di sini yang punya usaha, punya bisnis, tolong dong tulis di kolom chat. Saya pengen tahu bisnisnya apa. Say hi ya sambil kenalan. Siapa tahu ada di sini yang juga mungkin kayak Kak Aisyah nih pengen
baru mau akan buka bisnis ya Kak. Ya sister ya. Iya dong. Ya siapa tahu di sini. Iya, nanti di sini juga saya lihat ada beberapa teman saya, salam kenal nih, ada Kak Nirwana dari Rumah Kado, kemarin peserta Planner ya, dan juga jadi pemenang juga di Planner. So, coba tulis di kolom chat biar saya tahu sambil menunggu saya share screen ya. Saya akan share screen. Saya baca ya. Di sini saya lihat juga ada Bu Mufa, Sis Mufa itu punya usaha Milky Milk dari Jepara. Terus ada Sis Lucia Westi itu Bok Imbuh itu juga punya bisnis nih. Jadi banyak nih yang udah punya bisnis ya ternyata ya. Oke, udah kelihatan ya? Oke, halo, salam kenal semua, salam kenal. Oh, ada yang dari olahan dari pare ya. Keren nih dari Depok nih, Sisnya. Oke, saya mulai ya, sister semua ya. Kalau bisa, biar saya tahu nih, siapa tahu ketemu di jalan kita nanti, atau siapa tahu kita bisa kolaborasi, dibukalah videonya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, kita mulai bisnis level up 101, indikator penentu kesiapan level up bisnis untuk meningkatkan penjualan. Nah, saya akan sharing pengalaman saya sebagian besar di sini ya. Nanti bagaimana saya bisa level up bisnis saya, mulai dari waktu dulu saya mulai jualan online, dengan apa yang saya punya. Kita kebetulan jualannya steak, daging steak itu ya, daging sapi steak marinasi. Itu dimulai dari premium on delivery gitu. Jadi ceritanya delivery. Nah, bagaimana sampai akhirnya sekarang saya sudah setup pabrik, kemudian penjualan kami juga bisa tembus sampai ke pasar Amerika. Oke, saya akan mulai. Kalau nanti saya kecepatan, nanti Sis Aisyah boleh ngingetin ya kalau saya kecepatan ya. Nah, ini saya. Ini nama saya biasanya, kalau orang yang kenal saya dekat, itu panggil saya Uwi, jadi Sis Uwi gitu. Biasa panggil kalau di jalan, Uwi gitu. Nah, saya adalah owner Ghostik, tapi sekaligus juga CEO, seorang ibu, saya punya 1 orang anak, terus suami saya, beliau juga banyak membantu saya di bisnis, kami sama-sama membangun bisnis ini dari nol. Kemudian saya juga sekaligus seorang ibu, tapi juga wanita wirausaha, selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, juga punya bisnis, dan saat ini saya dan suami juga masih aktif menjadi relawan bencana alam. Jadi kalau ada bencana alam, kami biasanya ada di sana. Jangan dibalik ya, ada kami ada bencana, jangan. Kalau ada biasa kayak kemarin, kita ke Semeru, kita ke Palu, itu kita terlibat di sana. Dan saat ini saya sedang menempuh menyelesaikan pendidikan akhir saya sebagai psikolog klinis. Jadi saya juga seorang profesional. Jadi tidak cuma ibu rumah tangga, woman entrepreneur, tapi juga profesional. Nah, saya adalah juara 1 kompetisi modal pintar 2022. Nanti siapa tahu sister di sini tertarik nih ketika ikut kelas webinar pintar, ketika nanti ada kompetisi modal pintar 2023. Nah, siapa tahu sister semua yang ada di sini tertarik untuk ikut ya, karena saya sangat disupport sekali oleh SisterNet, dan saya juga bisa level up bisnis saya karena saya berhasil dapat modal usaha yang luar biasa ya. Dari saya punya kapasitas produksi mulai dari 500, sekarang bisa naik 6 kali lipat gitu. Ketika saya bisa merestrukturisasi peralatan saya. Ini agenda kita hari ini. Kita akan melihat definisinya, kemudian indikator bisnisnya, kemudian hal-hal yang perlu dievaluasi, ditingkatkan untuk level up, lalu pengalaman saya di Bostik dalam melakukan leveling up, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memutuskan siap level up bisnis. Ini penting banget, karena kalau kebanyakan ya, kenapa teman-teman mungkin sister di sini dan brother pernah lihat ada bisnis startup yang booming banget gitu ya, tapi mungkin mereka lupa untuk menyiapkan fondasinya dengan kuat, sehingga ketika mereka udah level up, tapi karena mereka nggak siap, banyak yang kemudian akhirnya jatuh dan bangkrut gitu. Nah, jangan sampai ini terjadi sama kita. Maka nanti ada tuh rambu-rambu yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan untuk level up bisnis, supaya kita benar-benar kuat, kita benar-benar siap untuk bisa level up.
Jadi jangan keburu nafsu, ya. Kelihatannya, permintaan udah makin banyak nih, aku harus beli ini, nambah karyawan gitu. Jangan sampai kita terjebak di situ. Oke? Nah, ini definisi apa sih yang disebut sebagai level up bisnis. Nah, bisnis itu sendiri ya, kalau kita ngomongin level up itu kan banyak ya, level up karakter kita, level up personality kita, level up banyak banget. Nah, kali ini kita bicara tentang bisnis. Bisnis yang dikatakan sudah level up adalah bisnis yang skalanya lebih besar, jadi skalanya bertambah gitu. Yang kayak saya dulu saya kapasitas saya ketika menghasilkan suatu produk dengan barang yang saya punya, dengan peralatan yang saya punya itu sekitar 100 misalnya sehari. Lalu ketika akhirnya saya dapat bantuan, saya dapat modal, saya bisa memperbaiki kinerja, saya bisa menaikkan skala bisnis saya, misalnya saya jadi 6 kali lipat lebih besar. Kalau dulu 500 bisa jadi 3.000 seperti itu ya. Nah, kemudian sistem pasti lebih mapan. Jadi kalau orang dikatakan bisnisnya sudah level up, kita bisa lihat nih sister dan brother ya, bahwa dia punya sistem yang lebih mapan. Kalau misalnya sister dan brother masih lihat tuh di luar sana, ketika ada pesanan nih CEO-nya masih sibuk aja di dapur. Ketika ada tawaran untuk meeting, misalnya nggak bisa nih, aku banyak pesanan gitu ya. Nah itu berarti sistemnya belum siap, sistemnya belum ada, sehingga dia tidak bisa mendelegasikan tugasnya. Nah itu harus diperhatikan. Dan profit itu pasti lebih meningkat kalau dikatakan bisnisnya level up. Jadi jangan sampai kelihatannya level up, nambah ini, nambah itu, nggak tahunya profitnya tapi malah semakin kecil. Nah itu jangan sampai terjebak di situ. Jadi suatu bisnis yang level up kita harus perhatikan ini, skala, sistem, dan profit. Kemudian, nah ini kalau sister semua lihat kriteria level menurut pemerintah, mungkin nih kita ada di mana nih, tergantung. Kalau definisi yang dulu 2008 usaha sister semua mungkin udah dinaik di kecil nih, dengan omset misalnya dengan modal 50 sampai 500 juta, omset 300 sampai 2,5 M gitu ya. Tetapi mungkin kalau kita patokannya di sekarang nih PP UMKM yang tahun 2021, mungkin malah kita jadi turun di mikro ya, apapun itu. Ini malah menjadi, kalau menurut saya, kalau kita patokannya di 2021, maka ini kalau Anda yang tadinya, kalau menurut kriteria di 2008 Anda di sister ada di omsetnya itu menurutnya ini masih industri kecil ya, atau UMKM-nya udah di skala kecil. Nah, itu sister bisa tertantang nih di tahun 2001 kalau sister patokannya itu, loh kok saya jadi mikro? Ya, sekarang jadi tantangannya, aku harus bisa naik nih ke kecil gitu ya. Jadi aku harus punya omset 2 sampai 15 miliar. Weh, kan level up ya, masih itu level up. Nah, kita mulai lagi. Kita lihat mengapa sih level up bisnis itu penting. Pertama nih, dari penyempitan pasar. Kedua, nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Kedua, menghindari tergerus perkembangan zaman, bisa ikut alur perkembangan perilaku konsumen agar bisa menguasai pasar sebelum dikuasai kompetitor. Dan yang pasti, kalau kita level up itu bisa menunjukkan bahwa kita ini terus. Itu artinya kita bisnisnya bersiap level up. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin ada di sini yang belum kenal Bostik ya. Jadi Bostik itu dimulai ketika kami tahun 2016 gitu, kita mulai bisnis menjual steak. Kebetulan saya ada pengalaman itu belajar masak steak waktu saya di Kanada. Di sana kebetulan saya tinggal bersama profesor yang suka masak steak, hampir setiap hari istrinya tuh masakin saya steak. Nah, saya jadi pengen terngiang-ngiang nih dengan rasa steaknya Kanada. Saya pengen buat steak pakai rempahnya Indonesia, gayanya Kanada, ya racikannya lokal tapi rasanya internasional. Nah, waktu itu kita mulai dari online. 1 tahun kami online, kita berhasil mengumpulkan modal sampai kita akhirnya di tahun 2017 bikin restoran. Ini saya ceritakan dulu ya, supaya ngerti ini, paham kok bisa sih sampai kayak gini ya. Nah, tahun 2017, tahun 2018 kami memperluas restoran. Dulu kami pakai seadanya, sekarang kita tahun 2018 kita udah bisa beli AC, kita udah bisa beli peralatan yang baru. Nah, terus di tahun 2020 kami akhirnya mengembangkan skala bisnis kami, kita mengembangkan sayap
itu tidak hanya ke food service, yaitu restoran, tapi juga ke food industry. Nah, kita bikin industri. Nah, sekarang kita juga punya ada challenge-challenge nih yang datang nih ketika kami di food industry. Kalau di food industry kami kan berarti baru 2 tahun nih ya, sis. Jadi dari tahun 2020 sampai sekarang ya, tahun 2022 ada berarti kita masih bayi nih sebenarnya. Masih batita, bawah 3 tahun. Jadi kita ini memproduksi daging sapi stik marinasi dalam olahan frozen. Nah, kalau sister tahu di Indonesia daging khas dalam itu kalau kita tuh hanya pakai daging khas dalam. Nah, daging khas dalam kebetulan yang kita pakai adalah 100% lokal. Nah, daging lokal itu bentuknya nggak kayak daging import ya. Masih banyak yang nempel-nempel lah di daging itu gitu. Nah, sehingga waste yang dihasilkan itu banyak gitu. Nah, kami itu tidak hanya bermain di pangsa frozen marinated steak yang khas dalam aja gitu. Ketika kami menghasilkan banyak waste, kita juga akhirnya mengembangkan pasar kami. Ya, ada orang yang sukanya misalnya kita ada potongan kecil-kecil nih dari daging sapi yang kita buat untuk steak kan harus potongan yang sempurna. Nah, terus dari potongan itu kita ternyata dapat nih waste-nya kecil-kecil. Nah, daging kecil-kecilnya itu supaya kami tidak mempersempit pasar kami bikin olahan jadi hamburger steak. Akhirnya muncul nih Sangu Ibu di bawah ya. Nah, kemudian ada orang yang tanya ke kita, aduh, susah amat ya kalau sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua, saya pengen loh nyobain bostek gitu. Tapi harus frozen ya, mereka bilang kayak gitu. Nah, saya bilang akhirnya, oh kan kita punya banyak ways nih dari marinated steak kita yang khas dalam itu. Akhirnya kita buatlah dendeng. Jadi sekarang orang makan nggak hanya yang bisa yang frozen, tapi kita juga punya jerky. Nah, ini produk kita yang jerky ya. Itu yang nggak frozen. Kita juga punya abon, kita juga punya bumbu marinasi, sampai kita juga punya daging yang levelnya kita olah tidak kalah sama daging import. Itu di stick up gitu. Premium banget kalau yang ini. Empuknya nggak kalah sama daging import. Ada kita pakai daging lokal. Nah, itu tidak mempersempit pasar. Jangan sampai orang itu cuma beli taunya Anda punya produk, Anda membatasi diri sendiri, ya, sistem membatasi diri sendiri. Produk saya itu hanya buat, misalnya hanya buat cewek, gitu. Nah, beda ya. Kita ada satu hal. Ini kalau misalnya cuma buat cewek, hanya orang itu aja yang boleh pakai. Nah, tapi ada satu juga perusahaan yang mungkin teman-teman sister di sini tahu ya, produk minuman probiotik gitu ya. Nah, terus dia kan cuma punya satu produk ya. Tapi jangan salah. Cara dia level up bisnisnya adalah dengan dia masuk tuh ke B2B, masuk ke kafe-kafe. Kamu bisa loh buat minuman pakai punya saya, tapi dijadikan minuman yang beraneka macam variasi. Itu dia inovasinya di situ. Sehingga pasarnya tadinya cuma penyuka prebiotik, itu juga dia dapat pasar yang ada disturbing ya. Dia dapat pasar baru nih. Dia dapat pasar orang pecinta misalnya minuman-minuman yang pakai minuman prebiotik itu ala kafe gitu ya. Jadi itu dia tidak mempersempit pasar, dia justru malah level up, dapat pangsa pasar market yang lebih baru lagi. Oke. Nah, oke. Kepencet ya. Kepencet. Oke, ada satu lagi contoh lain menghindari penyempitan pasar ya. Ini ada usaha nih, kemarin kan waktu pandemi ya, ini berat banget ya pasti ya, usaha wisata kolam renang. Mereka jarang banget ada yang terus kemudian mau berenang di waktu pandemi kan. Nah, terus kemudian si pengusaha ini dia inovasi buka juga cuci mobil di sampingnya. Dan ini akhirnya berlanjut dan berkembang. Ini keren banget. Ini orang ya, ketika dia datang mau renang sama keluarganya, dia bawa anak-anaknya, sekaligus dia juga cuci mobilnya kan. Nah, si pengusaha sendiri dia bisa pakai air ya, air yang tadinya kan setiap hari airnya harus dibersihkan. Nah, airnya ini dipakai untuk cuci mobil. Nah, jadi dia menghasilkan duit lagi ya. Jadi sesuatu itu kemudian ketika dia bisa memanfaatkan yang dia punya, dia bisa mengembangkan pasarnya yang tadinya dia cuma punya segmen pasar orang yang suka renang. Nah, sekarang dia juga buka segmen pasar orang yang butuh cuci mobilnya gitu. Dengan apa?
dengan satu sumber usaha yang sama. Gitu. Jadi dia pivot bisnis sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya memanfaatkan yang udah dia punya. Gitu. Jadi nggak benar-benar berbeda. Gitu. Nah, ini semua senang ya, pulang bersih, semua orang mobilnya juga bersih, nggak cuma orangnya doang, terus hemat waktu juga. Oke. Terus, menghindari tergerus perkembangan zaman, ini bagian yang kedua. Belum digitalisasi. Nah, saya banyak nih, kebetulan saya mendampingi UMKM juga di tempat saya, banyak ya yang masih belum go digital. Sayang banget. Kenapa? Pandemi ini sebenarnya mempercepat kita menjadi go digital loh. Karena saya sendiri menyadari ketika restoran saya itu ketika pandemi, orang kan nggak mau ya langsung dine in ke restoran, mereka takut kena virusnya gitu. Kalau kami nggak langsung inovasi ke digital, kami nggak langsung mengembangkan bisnis kami ke digital juga, kami nggak menyentuh digitalisasi, kita nggak menyentuh online, kita nggak jualan lewat e-commerce, kita nggak jualan lewat ojek online, kita rasa kami nggak akan mampu bertahan waktu itu. Ya, jadi orang ini ketika dia yang tadinya bisa penjualan langsung ya, ketemu nih, langsung ketemu. Tetapi kemudian dia nggak bisa langsung ketemu karena ada pandemi. Maka harus ada yang menjembatani di tengah-tengah, yaitu digitalisasi. Jadi mau nggak mau harus gitu. Dalam hal keuangan, aduh, udah nggak zamannya pakai manual, nulis gitu ya. Hari ini pemasukan berapa? It's okay, itu bagus karena masih harus di backup dengan manual. Tapi pusing ya, karena nggak otomatisasi, nggak bisa dipantau secara online. Maka ketika kita misalnya laporan keuangan kita pakai POS system ya, yang bisa kita lihat secara online, itu akan sangat-sangat membantu kita. Kayak saya pergi ke Jakarta, saya masih setiap hari bisa pantau omset pabrik saya, omset restoran saya hari itu. Karena apa? Karena sudah online. Dan sampai akhirnya nih, ketika sudah mulai digitalisasi, punya website misalnya, produk kita ada terpampang di e-commerce, akhirnya kita terbuka pasar yang semakin luas. Yang tadinya cuma bisa jualan antar temen nih, ketemu ya, atau di daerah misalnya di kayak kota saya di Cilacap nih, oh hanya orang Cilacap aja yang tahu Bostik. Sekarang enggak, orang sampai Bali, sampai Sumatera, sampai Kalimantan itu bisa beli produk kami ya. Dan bahkan kami sekarang sudah ekspansi ekspor ke Malaysia, Singapura, Amerika. Itu possible banget gitu karena ada digitalisasi. Pisangnya jam aku jual. Dikena sampai di luar. Nah, sekarang bisa ikut alur perkembangan perilaku konsumen. Kayak misalnya ada restoran kayak saya ya restoran. Kemudian mulai nih ada perubahan perilaku. Orang nggak suka ada yang PW nih ya, posisi wena gitu ya. Dia mager, malas gerak gitu. Oke, di tempat saya itu ada loh malas gerak, saking malas gerak dia cuma pesen misalnya satu es kopi seharga 15.000 misalnya ya. Itu kayaknya ya ojek online-nya lebih mahal loh daripada kopinya. Itu bisanya cuma karena demi pengen ngopi gitu, pengen kopinya Bostik gitu. Jadi sampai bela-belain. Nah, ini perilaku konsumen berubah, sister gitu. Dan kita harus ngikutin perkembangan itu. Kita harus mengikuti alur perkembangan perilaku konsumen. Kalau mereka sudah trennya ke jasa antar, ayo kita fasilitasi, kita buatlah, kita gabung sama ojek online, kita bikin supaya produk kita bisa mudah untuk didapatkan lewat jasa antar ya. Kemudian juga ke makanan beku. Kemarin gara-gara pandemi orang trennya akhirnya suka makanan beku karena mereka bisa memastikan panas, mereka juga praktis, mereka nggak perlu repot gitu ya. Apalagi kalau makanan bekunya ini sudah memiliki izin edar dan kemudian halal misalnya ya, itu semakin menjamin mereka akan semakin nyaman untuk mengkonsumsi dan praktisnya itu yang akan mereka cari. Nah, ketika kita mengikuti perilaku ini, maka kita coba adaptasi dan kita ikutin gitu. Jadi kalau mau level up, kita harus ikut alur perkembangan perilaku konsumen. Kalau Anda menolak untuk, alah ngapain lah ojek online, ngapain sih ngikutin perilaku konsumen, ya berarti Anda belum siap level up. Gitu aja, so simple itu. Nah, kemudian kita juga bisa menguasai pasar sebelum dikuasai kompetitor. Nah, kami ini, waktu kami mendaftarkan izin MD BPOM kami, BPOM sendiri itu sampai bingung, karena belum ada nih sebelumnya yang mendaftar. Jadi kami ini modelnya raw marinated steak, daging sapi mentah yang kemudian kami marinasi, kami bumbuin.
Maka kami jadi daging sapi stik marinasi pertama di Indonesia yang berizin MB BPOM, versi BPOM ya. Kami juga menjadi restoran stik halal pertama di Cilacap. Nah, hal-hal seperti ini perlu distorikan gitu. Jangan sampai kita keduluan kompetitor. Kalau Anda punya produk, Anda harus bisa kuasai pasar sebelum dikuasai kompetitor. Jadi selalu review produk Anda. Apa yang harus perlu dibenahi supaya Anda nggak kalah sama kompetitor. Oke. Nah, ini dia. Pandemi itu ya, pandemi itu membuat kita itu banyak hal. Ini membuat kita teruji atau enggak gitu. Kayak kami ya, waktu pandemi, kalau saya boleh cerita sedikit tentang Ghostik. Jadi Ghostik ini 100% itu mempekerjakan perempuan. Ya. Kemudian karyawan kami itu adalah janda dan wanita tulang punggung keluarga. Jadi kalaupun dia remaja, dia anak muda, gadis gitu ya, mereka menjadi tulang punggung keluarga mereka. Sehingga bisa dibayangin ya, ketika pandemi kami punya 6 karyawan. Gaji mereka UMR. Kemudian mereka juga punya tunjangan-tunjangan lah dan asuransi. Ketika pandemi, restoran kami omsetnya turun sampai 90%. Dulu nyari 1 juta lah, gampang gitu ya. Itu waktu pandemi nyari 100.000 aja susahnya minta ampun setiap hari. Bayangin saya nombok berapa. Untung kami selalu punya dana cadangan darurat itu selama 6 bulan. Cash flow kami itu kami cadangkan selama 6 bulan. Tetapi kan nggak bisa ya nombok terus sampai 3 bulan berturut-turut gitu. Nah akhirnya kami 3 bulan berinovasi. Ya, karena kami tidak mau ambil opsi untuk mem-PHK karyawan kami, karena tahu sendiri. Bayangin janda, kemudian tulang punggung keluarga, ketika pandemi semuanya sama-sama susah lah. Nah, kita apa yang kita lakukan? Kita inovasi. Sampai akhirnya kita bisa nambah karyawan, nambah area pemasaran, nambah kapasitas, sampai kita akhirnya bisa buka pabrik. Kita sekarang pabriknya sedang akan difasilitasi untuk HACCP. Dan kalau bisa HACCP, kita juga kemarin lolos kurasi untuk ke Amerika. Kita sekarang sedang persiapan FDA ya dari Amerika untuk audit di tempat produksi kami supaya produk kami bisa masuk ke retail di Amerika. Coba bayangin hal itu, kalau kami nggak teruji, kami nggak bisa beradaptasi dan nggak bisa inovasi, kami nggak akan pernah bisa level up bisnis kami, gitu ya. Kemudian, nah hati-hati ya sebelum level up ya, sister dan brother. Ini sangat penting karena ada yang kadang salah mengerti antara growth sama level up. Nah, kalau growth, revenue-nya naik, cost-nya naik. Revenue itu artinya pendapatannya naik, tapi cost-nya juga naik. Contohnya apa? Wah, aku udah banyak nih pendapatannya, omsetku naik. Tapi abis itu, aku karena ngerasa, pendapatanku naik, aku butuh oven yang lebih gede. Dia bilang, tambahin ovennya, tambahin karyawannya. Hati-hati ya. Dengan ini yang namanya growth. Tapi kalau yang namanya level up, keuntungannya maksimal, pengeluarannya sekecil-kecilnya. Kayak misalnya kami ini pakai yang kami punya dulu. Dulu dari saya, misalnya saya punya motor, saya punya handphone itu nggak akan jadi smartphone kalau yang pakai nggak smart kan. Nah, jadi harus pakai dengan smart. Nah, harus pakai dengan pintar. Dan saya nggak mau sewa toko karena saya nggak punya duit waktu itu, modalnya hanya motor dan handphone. Nah akhirnya kita pakailah handphone kita sebagai toko dan motor saya sebagai untuk delivery gitu. Ya kami pakai yang kami punya sampai kita dengan 2 hal itu kami akhirnya bisa buka restoran. Dari buka restoran kita punya waktu itu duitnya cuma membeli produk-produk yang misalnya second, kami nggak bisa beli yang baru, barang-barang yang baru. Ya nggak apa-apa, pakai. Jadi bisa maksimal keuntungannya, tapi pengeluarannya kecil. Gitu. Nah ini yang namanya level up, gitu ya. Kayak misalnya, kalau Anda punya 6 karyawan waktu itu, Anda bisa maksimalin nggak kapasitas produksi karyawan Anda? Nah kalau sister bisa maksimalin, itu artinya Anda level up. Ya, tapi kalau baru sekian, Anda udah nambah karyawan, baru sekian Anda nambah karyawan, itu yang namanya growth. Revenue-nya naik, tapi cost-nya juga naik. Ya. Terus, laris manis, Tanjung Kimpul, bisnis laris, tapi duit kagak ngumpul. Nah, siapa yang ngalamin ini? Ayo angkat tangan. Mungkin ada nggak? Ayo, ada yang mungkin mau raise lah, bikin love gitu ya, saya gitu.
Ya, ini bisa jadi mungkin Anda juga perlu sister perlu memperbaiki manajemen keuangan. Nah, sekarang nih kita akan bahas ya indikator atau benchmark untuk level up. Nah, pertama mesti kuat uang kas, aliran uang ya, atau cash flow, cash and cash flow ya. Kemudian konsisten meningkat di penjualannya, ada repeat order gitu ya. Terus target sebelumnya udah terlewati gitu. Ini harus jadi catatan. Kemudian timnya baik, lebih dekat sama karyawan Anda, punya tenaga ahli yang siap bantu. Sistemnya kalau sudah kurang efektif, berarti butuh teknologi baru gitu. Itu yang namanya Anda sudah siap untuk level up. Nih, kayak misalnya kita akan bahas satu-satu. Pernah dengar nggak istilah ini? Cash is the king, cash flow is the queen. Gitu ya. Siapa yang pernah main catur mungkin ngerti ya bedanya king, raja sama ratu di catur gitu. Jadi kalau raja itu kan dia hanya bisa maju satu-satu dan dibutuhkan untuk skakmat itu ketika kepepet gitu ya. Ketika waktunya gitu dia akan skakmat gitu. Tapi kalau ratu, wah dia bisa maju satu langkah, tapi dia juga bisa maju berapa langkah ke depan jauh gitu. Dia bisa ke samping, ke kanan, ke kiri gitu ya, ngikutin apa dia lebih fleksibel daripada seorang king. Nah, ini yang kita akan jelaskan. Jadi kalau yang namanya cash, uang kas, itu berlaku jangka panjang. Jadi sister, kalau sister karena ini berlaku jangka panjang, sister harus menyiapkan cash paling enggak dana darurat misalnya 6 bulan untuk aman. Misalnya contoh biaya operasional di usaha sister semua ini 30 juta per bulan. Nah, maka sister ini butuh dana darurat sekitar 180 juta gitu ya. Siapin dana darurat. Tipsnya, tiap pendapatan langsung sisihkan minimal 10% sister. Kemudian masukin ke tabungan atau aset yang mudah cair. Jangan yang lama gitu cairnya, nanti susah sendiri ya ketika kita membutuhkan uang cash. Nah, ini cash itu kan kayak tadi, cash itu kayak raja. Dibutuhkan saat kepepet. Kayak saya ketika pandemi, akhirnya saya ya membutuhkan itu gitu ya. Nah, sekarang cash flow, aliran kas ya. Itu adalah ratu. Dia bisa kemana-mana, dia fleksibel, maka ini sifatnya jangka pendek. Ya, namanya cash flow itu dipakai. Jadi kalau sister di sini pernah dengar cash flow is the blood of the business gitu ya. Cash flow itu adalah darah untuk bisnis Anda gitu. Jadi kalau kayak kita kalau nggak ada darah ya kita nggak bisa hidup. Nah, maka inilah yang menjadi darah kita. Kita harus jaga nih cash flow kita. Jadi harus lancar alirannya. Kayak ratu, queen di catur itu jalannya bisa kemana-mana. Kemudian rencanakan pengeluaran, kalau keluar uang maka harus dapat uang gitu ya. Jadi harus kayak gitu terus cash flow-nya. Lalu buka saluran pendapatan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Nah, kira-kira misalnya sister punya bisnis nih kayak sister Mufa misalnya ya, bisnisnya di minuman gitu kan, bisnisnya di minuman. Nah, dari bisnis di minuman bisa masuk nggak ke misalnya ke kafe, ke restoran. Nah, ini misalnya jadi buka saluran distribusi ke B2B, ke bisnis to bisnis gitu ya. Atau bisa nggak masuk ke retail gitu ya. Jadi B2C langsung ke end user jualnya gitu. Jadi buka saluran pendapatan sebanyak-banyaknya supaya cash flow-nya lancar. Dan amati lalu tutup kebocoran-kebocoran yang ada gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini nih yang juga harus kita perhatikan kalau bisnis disebut sebagai apa? Level up. Kita harus lihat nih sales kita, cek tiap triwulan dan tahunan ya, sister. Kalau uptrend berarti sales kita itu naik. Tapi kebanyakan mungkin kita sideways nih, naik turun, apalagi downtrend gitu, nurun terus gitu kayak gitu. Nah, kalau bisa kita harus pastikan goal kita adalah di uptrend. Nih kalau sister semua bermimpi pengen punya harapan level up, maka sister harus punya target uptrend. Jadi dibuat naik terus nih omsetnya, jangan sampai turun ya. Jadi gimana caranya? Pokoknya bikin strategi marketing lah sampai bisa ke sellingnya naik. Oke, terus. Nah, siapa yang di sini masih jadi CEO? Saya CEO loh. Kayak saya dulu waktu merintis tahun 2016, saya CEO. Chief Everything Officer. Semua dilakukan sendiri ya. Dari pemasaran, dari produksi, semua sendiri. Aduh, nah, itu kalau masih muda masih kuat ya, tapi kalau udah tuir, waduh, udah ngos-ngosan kita, nggak bisa level up kalau kayak gitu ya. Jadi mesti
bisa delegasi dan kolaborasi. Delegasi ke orang yang tepat. Jangan sampai salah ke delegasi ke orang yang nggak tepat. Nah, bisa aja bisnis kita. Dan kolaborasi. Ini sekarang zamannya kolaborasi. Jadi nggak bisa kita sendirian ya, harus kolaborasi. Kita lihat tuh, oh saya bentuk ekosistem bisnis yang bagus. Oh saya butuh kolaborasi sama universitas misalnya. Supaya apa? Saya bisa dapat ilmu bagaimana cara kita bisa menghasilkan produk yang bagus. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian bisnis itu tujuannya adalah menciptakan sistem ya, sister. Jadi kalau bisnisnya jalan, sistemnya jalan, bosnya jalan-jalan. Kan itu impiannya ya. Ya nggak Sis Aisyah ya. Jadi pengennya kan kita jalan-jalan. Kalau kita masih ngurusin produksi, susah. Oke, nah tim yang baik, gimana cara membuat tim yang baik adalah suara saya putus ya? Oh enggak ya. Tim yang baik adalah lihat lebih dekat karyawan Anda. Jadi kayak di kami tinggal kebiasaan, kita harus tahu nih rumahnya karyawan, kita harus tahu rumahnya staf di mana, kita tahu kebiasaannya dia misalnya suka makan ini, dia suka makan ini gitu ya. Terus juga kalau kita mau membentuk tim yang bagus bisa bersinergi, maka kita juga harus pahami karakter kompetensi mereka gitu ya. Karena gimana kita mau maju kalau kakinya aja masih dipegangin kayak anak bayi, nggak akan bisa maju ya. Gimana karyawan mau diajak lari tapi malah megangin kaki kita gitu, kita nggak akan bisa lari ya. Jadi karyawan harus siap. Kalau mau level up, karyawan harus siap level up. Kalau tingkat kemampuan karyawan nggak bagus, masih rendah, maka ikutin nih webinar pintarnya Sisternet. Biar pintar gitu karyawannya. Jadi siap diajak lari. Susah kalau nggak siap diajak lari, nggak akan bisa nanti. Tuh. Nah, ada tenaga ahli yang siap membantu. Kayak kami misalnya, kami belum punya tenaga ahli di bidang teknologi pangan. Maka kami kerjasama sama konsultan yang khusus teknologi pangan, konsultan yang bisa membantu kami menyusun file-file untuk mengurus HACCP seperti itu. Jadi kita memang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin kalau kita mau level up. Semoga saya nggak kecepatan ya, karena waktunya 1 jam ya. Terus sistem sudah kurang efektif, jadi butuh teknologi baru. Nah ini kalau tanda-tanda Anda siap level up ya. Kayak misalnya ini dulu, ini kayak kami banget ini. Jadi dulu nih kami pakai sealer nih. Hasilnya ya kayak gini. Itu saya sampai mungkin punya 20 sealer model kayak gini nih, yang sebelah kiri yang birunya. Itu bisa sampai 20 karena sering jebol. Ya, karena kapasitas produksi kami itu meningkat terus. Lah ini keseringan dipakai akhirnya jebol. Dia itu hanya sanggup paling 100-an gitu. Jadi agak sulit kita kalau tidak ikut tim kemampuan kapasitas produksi kalau barang yang kita pakai nggak kompatibel. Akhirnya kayak saya, numpuk dan rusak. Nah, ketika produksi kami semakin meningkat, saya sadar bahwa ini nggak efektif lagi, alat yang kayak gini, kami butuh yang lebih besar. Nah, kemarin pas kami menang di KMP, kami dapat modal usaha dan akhirnya kami membeli sealer ini ya, continuous sealer yang seperti ini. Kita bisa dalam semenit itu bisa menghasilkan ribuan, 100 jalan gitu, enggak semenit lah. Dalam yang tadinya mesti nunggu gini, dia langsung aja jalan. Sekali jalan itu bisa langsung muat 10 sampai 11 ya untuk produk gitu, jalan gitu dia. Akan lebih cepat gitu, sehingga kami sehari bisa berlipat kapasitas produksinya. Dalam vakum juga, ketika pakai vakum yang dulu, yang kami pakai, itu lama ya, kami harus banyak istirahat karena mesinnya capek, bukan kitanya yang capek, mesinnya yang capek. Nah sekarang karena saya juga pemenang KMP kemarin dapat modal usaha, saya belikan vakum yang seperti ini. Kalau dulu ini sekali jalan cuma 1, sekarang saya bisa sekali jalan 6 produk saya masukkan di situ, saya vakum. Nah kan jauh lebih efektif ya kerjanya gitu. Nah itu tanda-tanda kita harus siap level up. Nah jadi hal-hal yang perlu dievaluasi dan perlu ditingkatkan untuk level up adalah 1, ilmu. Ilmu juga harus level up ya, sister. Jadi harus ikut, misalnya nih kayak gini nih, ikut webinar pintar. Nanti ada banyak sekali topik-topik yang menarik. Jadi sister biasanya kayak saya akan dapat pemberitahuan dari Sisternet. Ya, kalau ada webinar pintar, topik-topiknya bagus-bagus banget dan biasanya narasumbernya juga sangat berpengalaman. Maka coba install aplikasinya atau ikutin di webnya Sisternet.
nanti akan ada pemberitahuan lewat email atau lewat aplikasi itu tentang webinar pintar. Kemudian perkuat pilar bisnis juga ya. Kemudian strategi SWOT, SMART, ini mungkin ada yang udah biasa dengar ini. Terus juga bisnis ekosistem. Nah, ini yang akan kita juga bahas. Oke, perkuat pilar bisnis dulu nih, Sister. Jadi kita punya pilar bisnis marketing. Jadi marketingnya itu dikuatin. Bagaimana saluran distribusinya, kemudian bagaimana strateginya memasarkan produk kita mau pakai apa aja gitu ya. Ini marketingnya diperbaiki. Lalu operation punya SOP-nya mesti detail. Kemudian bagaimana mereka bisa ditinggal lah, intinya nggak harus Anda yang harus sister yang turun tangan gitu. Kemudian human resource, kalau di kami selalu membuat KPI, performance indicator ya, yang menilai performa mereka, kinerja mereka setiap 3 bulan. Nah, biasanya karyawan yang berprestasi itu kami belikan emas gitu ya. Nah, mereka akan semakin termotivasi nih untuk jadi karyawan yang berprestasi, menampilkan performa kinerja yang paling bagus gitu. Jadi semakin bagus maka emasnya semakin banyak kan kayak gitu. Kemudian financial juga harus diperhatikan. Kayak kami sudah membedakan antara tabungan bisnis, rekening bisnis sama rekening pribadi. Karena kalau kecampur bahaya banget, bahaya. Itu ngeri gitu ya. Kalau kami sudah punya rekening bisnis, itu benar-benar tabungan bisnis yang kita harus nyimpen dalam berapa jumlah uang gitu. Jadi terasa sekali ya kemudahan bisnis juga yang kita dapatkan. Kemudian sales juga harus meningkat, pastikan kayak tadi ya, sales harus meningkat. Kemudian internet, digitalisasi juga pilih provider yang bisa memberikan business solution. Jadi cari provider yang bagus gitu, yang business solution. Kalau kebetulan saya pakai Axis. Nah, terus legal atau hukum ya, itu juga perhatikan, jangan sampai Anda melanggar ya, kayak haki itu diurus, kemudian sister punya NIE, nomor izin edar kalau produknya itu makanan ya, itu harus punya. Kalau misalnya mengedarkan bahaya banget kalau nggak punya NIE untuk produk-produk yang kadaluarsanya bisa di atas 7 hari gitu ya. Jadi harus punya NIE. Jangan sampai kita melanggar hukum. Kemudian juga NIB-nya itu diurus, karena NIB itu kayak pintu masuk deh mau kemana-mana gitu ya. Jadi mungkin ada sister di sini atau brother yang belum punya nih kayak sis Aisyah kan mau bikin bisnis nih, akan merintis bisnis. Jangan lupa nanti kalau udah punya namanya langsung buat NIB karena itu kayak pintu masuk ya, pintu masuk. Jadi kalau udah NIB kita ada di basis data internasional. Nah itu nanti kalau ada fasilitasi, kemudian ada informasi tentang pengembangan UMKM, hanya yang punya NIB itu biasanya dihubungi gitu. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Terus kalau mau ngurus apa-apa juga nanti ditanya udah punya NIB, nomor NIB-nya berapa? Oh susah banget deh kalau mau level up kalau nggak punya NIB. Ya, jadi itu kayak pintu masuk. Jadi harus punya NIB dulu. Oke, next. Nah ini strategi SWOT, strength-nya, kekuatannya harus dipahami. Anda kekuatannya di mana nih? Kayak misalnya saya tipe kalinya orang yang nggak pantang menyerah, itu bisa di pribadi kita. Atau kekuatan kita, saya pakai daging lokal, kekuatan saya di rempah lokal, ini juga bisa dipakai jadi kekuatan Anda. Kelemahannya apa dibandingkan kompetitor? Saya packagingnya belum bagus, ya makanya harus dibagusin gitu ya. Jadi kayak gini harus dipahami, ketika ketemu kelemahannya apa, kita harus cari cara untuk mengatasi kelemahan yang kita punya. Terus kita tahu kekuatan kita, maka kita harus memperkuat kekuatan yang kita miliki. Lalu ketika kita menghadapi tantangan, misalnya nih kayak tantangan saya ke depan adalah saya nggak tahu nih saya harus memasarkan produk saya kemana. Biasanya orang sibuk produksi, tapi lupa jualan. Nah, itu sering terjadi. Jadi, ini jadi challenge tantangan saya. Maka saya harus men-challenge diri saya harus buka link sebanyak mungkin, saya harus buka channel pemasaran sebanyak mungkin, channel distribusi sebanyak mungkin, supaya saya bisa produk saya semakin dikenal dan saya bisa makin meningkatkan omset saya gitu ya. Jadi begitu tahu kalau tantangannya apa, maka harus cari strateginya apa. Lalu kesempatan nih, opportunity yang datang, kayak misalnya Anda harus berkolaborasi sama pemerintah daerah misalnya. Karena kayak pemerintah daerah tuh punya banyak informasi-informasi yang luar biasa. Jadi
kalau misalnya kayak ada pameran, ada kesempatan untuk fasilitasi halal misalnya, itu ikutin aja. Kesempatan-kesempatan itu jangan dilepas gitu. Apalagi kalau gratis, seneng banget kan kalau gratis gitu. Karena kalau bayar sendiri mahal banget gitu ya. Jadi ini yang harus kita petakan, kemudian kita atur strateginya supaya kita nggak bisa semakin kuat untuk siap untuk level up. Nah, kalau goal smart-nya juga kita harus lihat ya, spesifik, itu harus signifikan, harus ya simple, nggak usah rumit-rumit gitu ya. Measurable itu bisa dihitung, bisa diukur gitu ya. Nilainya berapa, sustainable itu berarti dia attainable itu berarti dia relevan nggak sama yang sekarang sedang kita jalani bisnisnya. Kemudian result based, kita bisa nggak sesuai dengan apa yang sekarang kita lakukan, realistik nggak gitu ya. Misalnya sama timely, ada time bound gitu ya. Jadi misalnya nih kayak kami ini goal smart-nya adalah ingin misalnya produk kami bisa masuk ke retail modern. Nah, itu spesifik gitu ya. Retail modernnya apa aja? Measurable, langsung dipetakan. Yang kategori ini namanya disebutin ya. Attainable, apa yang harus disiapin gitu ya. Fokusnya apa? Oh, kalau misalnya mau masuk ke sana, saya butuh NIE, saya butuh BPOM, saya harus punya izin misalnya halal. Nah, itu harus relevan nggak? Relevan banget. Produk saya punya daya saing yang tinggi, nggak usah takut. Nah, timely-nya kapan? Bikin misalnya aku udah harus masuk ke retail modern dalam waktu jangka 3 bulan ini, kayak gitu misalnya. Jadi kita bikin goal smart. Terus, nah ini penting sekali, sister, ekosistem bisnis ini sangat membantu kita. Jadi kita ada di lingkaran yang hijau ya. Kita mulai dulu dari yang bisnis inti dulu deh, dari lingkaran yang pink. Kita harus perhatikan supply, produksi, distribusi, supplier. Jangan sampai ketika sister siap level up bisnis baru nyari supplier. Kebingungan. Nah, kayak kami ini kemarin tuh sempat ada distributor minta 1000 pack. Yang kita yang baru apa ya istilahnya, baru bayi yang belajar merangkak, baru biur keluar gitu ya. 3 bulan kemudian ketika kami punya nomor izin edar, ada distributor yang mau produk kami masuk ke retail modern dan itu pesannya 1000 pack per hari. Gila kan? Kami yang tadinya cuman, kita kan muncul karena restoran gitu ya. Nah, mau nggak mau kami harus siap. Maka kami cari waktu itu supplier. Kita minta waktu supaya kita punya supplier yang bisa mendukung kapasitas produksi yang ditargetkan oleh buyer. Kemudian dari produksi sendiri, siap nggak produksinya? Siap nggak tenaga produksinya? Lalu nanti jalur distribusinya siap nggak? Ini kan karena saya paketnya frozen, maka saya bisa nggak ya mendistribusikan paket frozen ini dengan rantai dingin yang terus terjaga gitu. Nah, ini menjadi ini sekali, harus penting sekali. Nah, terus mitra bisnisnya sister itu juga harus dibuat sister. Supplier, kemudian haki, POS, pelanggan, marketplace, konsumen, kanal distribusi. Ini penting banget sister. Karena di sini ini kayak yang melancarkan kita, semakin kita nanti akan berkembang semakin kuat. Nah, kemudian baru ekosistem bisnis lah yang kemudian membuat kita bisa level up semakin tinggi. Asosiasi misalnya, kita tergabung dalam asosiasi UMKM lah, asosiasi apalah, mungkin ikut komunitas Sisternet nanti gitu ya. Kemudian join dengan pemerintah daerah, kementerian, kita juga memperhatikan kompetitor, kemudian kita juga bekerja sama-sama lembaga pendidikan, banyak banget sister. Jadi ini yang harus diperhatikan kalau kita mau level up bisnis. Nah, kalau sudah, seberapa jauh level up dapat dilakukan sesuai dengan indikator yang disebutkan. Jadi ada pepatah falsafah ya, maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Berarti apa? Artinya kita maju nih cepet, faster gitu ya. Tapi ada waktu kita perlu mundur 2 langkah untuk mereview. Kita melihat apa yang sudah kita lakukan udah tepat belum? Kayak tadi, goalnya udah tercapai belum? Kemudian kita sudah sesuai dengan yang kita mau lalui apa enggak gitu. Kemudian, nah ini, kalau sudah, seberapa jauh level up dapat dilakukan sesuai dengan indikator yang disebutkan. Jadi, buat strategi yang terbaik, investasinya di teknologi kayak kami. Kami sekarang
sudah mulai kesulitan, semakin banyak permintaan di produksi ya di pabrik, maka kemudian kami harus mengatur stok in out-nya dengan teknologi. Udah nggak bisa manual lagi, stock in out ditulis manual udah nggak bisa sekarang, karena semua harus tercatat secara digital gitu ya. Kemudian outsource bagian yang non esensial itu kayak security, cleaning service diperlukan apa enggak gitu. Kemudian marketing diperkuat, reputation diperkuat, pilih staff yang terbaik dari yang kompeten, lalu kolaborasi jangan lupa. Nah ini penting sekali ya. Nah ini milestone kami. Ini kami dulu perjalanan kami, ini saya cerita sedikit. Jadi dari tahun 2016 kami mulai online di rumah. Tahun 2017 restoran pertama di Cilacap. Tahun 2018 kami memperluas restoran. Tahun 2020 kami bergerak jadi mengembangkan skala bisnis kami di food service dan food industry. Lalu sampai akhirnya tahun 2022 kita berhasil masuk ke pasar Malaysia, Singapura, dan ini soon to be ke Amerika bulan September. Nah, ini saya nih yang paling pojok. Ini dulu saya jadi CEO. Chief Everything Officer. Naik motor gitu ya, panas-panasan. Dari ujung timur ke ujung barat gitu. Ngadep paket. Pernah loh, satu hari itu ya. Yang satu di timur, di ujung timur, yang satu di ujung barat. Dan itu kami mulai dari kota Semarang waktu itu. Jadi, kami dulu mulainya masih yang apa adanya. Karena prinsip saya bisnis kalau masih baru dimulai, jangan mulai pakai hutang gitu. Karena apa? Karena kita bayar bunga utangnya sudah tetap, pemasukan kita belum tetap. Bisa jadi kita malah hancur di tengah jalan. Jadi kami waktu itu ya pakai yang kami punya. Punyanya motor ya pakai motor, punyanya smartphone ya pakai smartphone buat jualan gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan sampai akhirnya kami bisa punya pabrik sendiri sekarang. Jadi inilah pabrik kami di bawah. Kami juga pernah diliput Kompas TV di situ ya. Karena Kompas TV waktu itu tertarik karena kita bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa bertahan dan beradaptasi bahkan sampai level up di saat pandemi. Jadi buat mereka itu satu hal yang luar biasa. Nah, tentu hati-hati terjebak dengan prematur level ya, sister. Pertama, pengeluaran. Harus disiplin dengan uang, dan jika keluar uang harus mendapatkan keuntungan yang lebih bernilai. Lalu kalau mau nambah karyawan, pilih yang terbaik dari yang kompeten dan fokus pada area inti yang tidak dapat tergantikan. Jadi si karyawan ini nggak tergantikan deh, nah itu kayaknya susah banget nyari orang yang kayak gitu. Jadi kalau kapasitas kita masih lu keluar aja gue masih hidup kok, itu artinya itu kompetensinya belum tinggi banget. Tapi kalau sampai kita aku tuh pusing kalau dia nggak ada gitu. Nah itu berarti kompetensinya tak tergantikan gitu ya. Kemudian inovasi, terlalu banyak produk baru, hati-hati karena fokus itu pada untung inovasi kayak gitu terus. Jangan bikin produk inovasi terus fokus di inovasi tapi kagak jualan gitu ya. Nanti malah bocor gitu. Nah, terus saya selalu belajar dari pohon bambu. Sister tahu pohon bambu? Pohon bambu itu ya bisa nggak ditarik gitu? Kalau pohon bambunya udah tumbuh besar gitu ditarik bisa? Susah banget. Karena apa? Karena dia mengakar ke dalam dengan sangat kuat. Ajam mengakar ke dalam dengan sangat kokoh dan sangat kuat. Kemudian dia tahu nggak sister? Dia membangun ruas bambunya itu dia butuh berapa? Dia butuh 1 tahun loh untuk membangun ruas bambu itu. Jadi semakin tinggi pohon bambunya, kita bisa hitung umur bambu itu. Maka dia tekun membangun ruas demi ruas. Si bambu ini, kalau ditiup angin, dia akan akan patah nggak? Enggak, sister. Karena apa? Dia tuh fleksibel, dia mudah beradaptasi. Dia ngikutin kemana anginnya meniup dia ya kan, meliuk-liuk gitu. Tapi ingat nomor 4, dia berprinsip. Ketika dia ditiup angin, dia akan kembali lagi ke tempatnya semula. Jadi dia akan ngikutin nih. Oke, ini pandemi, gue harus digitalisasi, aku harus ngikutin perkembangan zaman ya, aku harus ngikutin alur keinginan konsumen. Aku yang tadinya harusnya makan di resto, sekarang stick frozenku yang harus datang ke rumah-rumah mereka nih, daripada nanti aku nggak bisa bertahan gitu ya. Tapi saya tetap nggak keluar dari jalur, berprinsip. Prinsip saya adalah menunjukkan ke orang bahwa daging lokal kita kalau diolah dengan teknik terbaik,
daging lokal kita tuh nggak kalah kok sama daging impor gitu ya. Nah terus yang kelima, dari ujungnya si akarnya itu kan tumbuh jadi apa sih namanya, bambu muda ya, apa sih, rebung ya, bisa rebung kan. Nah enak ya itu ya, enak banget itu. Terus daunnya juga bermanfaat, batangnya bermanfaat, semua yang dihasilkan oleh si bambu ini bermanfaat. Jadi jangan lupa ya sister, kalau kita bangun bisnis, jangan lupa kita harus meninggalkan dampak positif buat di sekitar kita. So thank you, semoga bisa dapat insight hari ini dari sharing saya. Dan ini alamat ruko kami ada di ruko, beli kecap dan minyak lentik. Kalau ke Cilacap, jangan lupa mampir ke Bostik ya. Oke, Sis Aisyah, saya kembalikan ke Sister Aisyah ya. Thank you. Terima kasih, Siria luar biasa banget loh. Pakai ujungnya dipakein, boleh dinyalain lagi sis, jangan limit. Oke. Iya. Luar biasa, ujungnya kita dikasih penutup yang ciamik ya, dikasih pantun loh. Jadi saudara-saudara semua ya, kalau ke Cilacap harus ke Bostik. Luar biasa, menarik sekali ya materi yang sudah disampaikan oleh Siria pada malam hari ini mengenai indikator penentuan kesiapan level up bisnis untuk meningkatkan penjualan. Nah, untuk sister-sisters yang ingin bertanya, yuk sekarang boleh ini waktunya ketik di kolom chat, atau kalau mau bertanya via audio langsung klik tombol raise hand atau ketik mau bertanya di kolom chat. Nanti akan diaktifkan audionya oleh tim dari Sisternet. Sambil menunggu nih yang pada mau bertanya, ini saya perhatiin udah ada beberapa sister yang memberikan pertanyaan nih tadi ketika Sisyria sedang memberikan materi ya. Boleh dijawab dulu mungkin yang ini. Dari 100 semifinalis Oktiviana. Oke, dari Sis Oktiviana bertanya, izin tanya Kak, sepengalaman Bostik untuk kepengurusan legal lebih baik mengurus secara mandiri atau tergabung dalam UMKM setempat dulu? Gimana sih Surya? Langsung dijawab ya. Oke. Gini, ketika ada asosiasi atau kelompok UMKM, nggak ada salahnya kita tanya-tanya dulu sama dia ya. Tapi kalau saya, model saya, karena kalau yang namanya kolektif itu ada satu sisi dia cepat, tapi di satu sisi kadang kacau. Jadi, nah yang kacaunya itu yang saya harus hindari ya kan. Jadi saya juga akan tempuh cara mandiri. Kayak misalnya saya dulu ngurus hakim, ada tuh di asosiasi ataupun di kelompok gitu ya nawarin jalur konsultan. Bayarnya 3 kali lipat lebih mahal dari kita ngurus sendiri. Waktu itu malah 6 kali lipat, gitu ya. Waktu itu 6 kali lipat. Jadi saya ditawarin 3,5 juta. Terus saya tadinya nggak ngerti sama sekali gitu. Ini kelompok UMKM yang menyesatkan ya. Artinya kita nggak dikasih alternatif yang sebenarnya jauh lebih murah gitu. Jadi ini bukan contoh yang baik kalau buat saya. Jadi saya waktu itu karena saya orang baru berbisnis, saya kemudian cari apa ya? Saya mikir mahal juga ya. Padahal saya baru mulai bisnis untuk ngurus sakit kok segitu. Tapi aku coba tanya-tanya dulu lah. Nah pas saya tanya, ini saya suaranya ya kayak rusak ya? Enggak ya? Ada feedback. Oh enggak ya, aman ya? Oke. Nah, terus ketika saya datang sendiri nih ke Deskem yang ngurusin hakim gitu ya. Nah, itu ternyata biayanya cuma 550.000. Saya disuruh bayar 3,5 juta kalau lewat asosiasi. Jadi, ada baiknya yang kolektif dilihat dulu ya. Kayak misalnya kalau ngurus halal, itu saran saya ikut yang kolektif. Kalau ngurus sendiri 1 tahun nggak keluar-keluar kayak saya. Jadi kalau yang cepet kayak halal gitu, nganu deh. Iya, harus seperti tadi. Ini ada feedback ya? Ada sedikit feedback sih. Saya nggak tahu. Enggak ya? Nggak ada feedback ya? Kalau di sini ada feedback nggak?
Nah, sekarang udah lebih aman. Lebih aman ya? Ya. Oke. Sip. Oke. Nah, itu ya jawaban saya. Jadi kalau saran saya adalah tempuh yang kolektif itu untuk hal-hal yang susah. Kayak misalnya izin edar, halal, itu kolektif. Karena lama itu. Tapi kalau yang sifatnya individual, karena kayak kemarin banyak kasus juga ngurus haki kolektif, itu banyak masalah. Ada yang alamatnya salah lah, copy paste kayaknya, karena rame-rame ya. Terus ada yang sertifikatnya nyantol ke orang lain, yang susah dilacak, ya meskipun bisa di-download lagi, tapi itu sampai sekarang orangnya nggak tahu kalau hakinya tuh udah keluar. Jadi banyak banget. Jadi kalau kayak ngurus sertifikat yang sifatnya susah, mending kolektif. Karena kalau pribadi atau mandiri, nanti selain biayanya juga ada yang besar ya, ada juga yang kecil, itu tapi kalau ngurus mandiri bisa lama. Kalau rame-rame itu seneng, kayak misalnya ikut pemerintah daerah ya, kalau rame-rame itu kita diburu-buru, ayo 3 minggu selesai. Kayak gitu. Jadi kita mau nggak mau jadi cepat juga kan. Tapi kalau kita sendirian, santai kita kayak di pantai, jadi kita 1 tahun baru keluar. Gitu. Ini ada plus minusnya ya dari masing-masing pilihan ya. Iya, sukses ya Sis Anissa ya. Ini teman saya di Sis Planner ini. Wah, banyak nih temennya nih dari Sis Yuria bergabung sama kita nih malam hari ini ya. Iya, banyak ya. Iya nih, Sis Nirwana juga nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ada dari Ibu Tutik. Mau bertanya kalau pedagang kaki lima apa perlu punya NPWP atau NIB? Pedagang kaki lima ya. Oke. Perlu NPWP gini. Enggak perlu atau NIB. Saya tanya. Tadi kan salah satu indikatornya kita mau level up adalah legalitas kita harus punya ya. Jadi mau level up nggak? Mau bisnisnya lebih berkembang nggak? Gitu ya. Jadi kayak jangan sangka kaki lima nggak bisa berkembang dengan sangat pesat. Siapa tahu nanti ada dilirik investor. Kok rame banget nih jualan Anda. Saya mau buka cabang di Jakarta misalnya. NIB-nya punya nggak? Loh, langsung baru ngurus gitu kan. Gini, NIB itu sifatnya kayak kita ngasih identitas KTP kok. Jadi kita tuh terdata gitu. Jadi kalau kita terdata, bahkan pedagang kaki lima pun dia punya kelompok asosiasi, kelompok apa ya, pedagang kaki lima kayak gitu. Itu kalau di tempat saya ya, tapi mungkin di tempat lain belum tahu saya sih. Cuman di pengalaman saya, ketika ini masuk kelompok UMKM, biasanya akan ada fasilitasi. Nah, yang diutamakan adalah mereka yang terdata di NIB gitu. Jangan sampai kita kelewatan kesempatan seperti itu. Terus apakah NPWP perlu? Kesadaran sih, saya misalnya gini, nggak usah takut kalau bayar pajak. Apa? Karena kayak saya ya, kalau mulai tahun ini, ada kebijakan pemerintah kalau omset kita itu di bawah 500 juta, kita nggak kena pajak. Dan pajaknya UMKM itu 0,5%. Kalau bagi saya nggak berat. Beda sama pajak retribusi daerah yang 10% ya, itu berat. Tapi kalau pajaknya pemerintah pusat, ya 0,5% itu untuk UMKM. Nggak berat kok 1 tahun, dicicil gitu. Itu pun baru kena kalau omset kita. Omset itu semuanya ya, dia nggak peduli kalau kita masih perusahaan perorangan gitu ya, masih pakai NIB bukan berbadan hukum, dia nggak akan peduli omset kita tuh masih rugi Pak, nggak peduli, karena yang penting itu omset, statutannya omset. Nah, selama omsetnya masih di bawah 500 juta, kita nggak bayar pajak, jadi sister aman kok, aman gitu. Jadi menyenangkan. Kalau saya sih, saya sudah bayar pajak karena omset saya sudah di atas itu, tetapi saya merasa apa yang saya bayar itu kembali ke saya kok. Kayak fasilitas infrastruktur semakin baik, kemudian jalan tol juga makin bagus, itu kan membuat distribusi barang saya juga makin cepat, ya kan? Kalau saya harus menempuh jalur biasa, barang saya bisa mencair di tengah jalan gitu. Jadi ketika kita merasakan bahwa pemerintah kita melakukan suatu perbaikan yang bagus,
kenapa kita nggak support mereka? Nah ini kita harus menjadi seorang yang berkarakter level up juga dong. Jangan cuma bisnis yang level up, karakter kita juga harus level up. Kita sadar bahwa sebagai bisnisman, bisniswati, itu kita bisa jadi orang yang berkontribusi terhadap pembangunan negara kita, gitu. Itu kalau saya ya. Oke, terima kasih. Gimana nih untuk sis Tutik? Apa tadi sudah jelaskah jawabannya? Sambil saya tunggu yang lain, kalau ada yang masih mau bertanya boleh langsung. Oh, di sini udah ada Nirwana. Ini sister apa brother nih? Saya curiga ini brother nih kayaknya nih. Bergabung dia. Sister, ini pemenang Sistener nih. Oke, sebelum Keren banget. Produknya jadi salah satu yang saya pakai juga loh sih. Oh iya. Ya, rumah kado tuh banyak hasil kreasinya, kreatif banget. Oke, baik-baik. Sebelum kita kasih waktu untuk Sister Nirwana bertanya, saya mau mengingatkan sekali lagi untuk Sister yang mengikuti kelas malam hari ini, jangan lupa untuk share keseruan kelas webinar Pintar Series ini di IG Story akun kamu. Jangan lupa juga tag @sisternetid dan @xlaksiata_tbk untuk mendapatkan hadiah pulsa 100.000 untuk 5 orang yang beruntung. Jadi langsung cepet biar langsung bisa dipilih gitu. Oke, boleh langsung Sis Nirwana kita berikan waktu dan tempat untuk bertanya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sis. Halo, Sis Yuria. Halo. Terima kasih. Tadi sharingnya keren banget. Saya jadi terinspirasi nih. Dari lokal ke global. Terus saya ingat juga kalimatnya banyak banget nih saya catatnya nih. Dari apa adanya sampai jadi seperti yang sekarang. Tentu nggak mudah ya perjuangannya. Dan itu benar-benar menginspirasi sejak tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, pastinya ada banyak banget tuh pengalaman tadi kan udah di-share juga tuh tentang pengalaman tentang timnya dan sebagainya. Nah, mungkin bisa nih di-share ke kita tentang bagaimana memanage tim di Bostik sendiri, bagaimana membuat mereka sampai loyal ataupun gimana turnover-nya, apakah rendah ataukah tinggi dan gimana memanage-nya. Mungkin itu aja sih Surya, saya sudah terkesima banget dengan ceritanya, makanya saya dengerin dari awal sampai sekarang saya dengerin terus, beneran menginspirasi. Thank you Terima banget. kasih. Thank you support-nya ya, Sis. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi cara kami memanage tim, kan tahu ya tim saya 100% perempuan, janda, tulang punggung keluarga gitu. Rata-rata mereka lulusan SMP, hanya satu yang lulusan S1 gitu. Sehingga kami itu memang tidak hanya membuat mereka berdaya, tetapi juga seperti mengajarkan kayak kemampuan untuk financial literasi, kemudian juga leadership gitu. Itu harus ada training-trainingnya gitu, karena banyak yang tidak berpengalaman di bidang tersebut dengan standar pekerjaan yang kami harapkan mereka bisa capai gitu kan. Karena kita mau level up, maka kami mau bisnis ini berkembang terus, naik terus gitu. Jadi kalau karyawan nggak bisa diajak lari, susah kan gitu. Nah, gimana cara kami mempersiapkan mereka bisa lari? Pertama, kami punya value. Kalau value kita untuk karyawan itu dan value yang saya hidupi sendiri adalah hargai hidup. Kami sadar bahwa karyawan itu kerja itu buat keluarganya, bukan buat perusahaan kita kok. Buat keluarganya, dia cari duit buat keluarganya. Jadi dia akan bisa nyaman kerja, dia akan tenang bekerja kalau keluarganya aman di rumah gitu. Kebutuhannya tercukupi, maka kita harus perhatikan juga kesejahteraan mereka dalam pekerjaan gitu ya. Jangan sampai gaji mereka di bawah standar lah gitu. Kalau kita mau level up, maka kita harus men-challenge diri kita agar kita juga bisa berlaku sebagai pengusaha yang baik, yang bisa kasih salary yang layak, kasih decent work, pekerjaan yang layak gitu. Nggak cuma pekerjaan yang layak, salary-nya juga harus layak. Nah, yang kedua, hargai prosedur.
hargai prosedur itu di tempat kami itu selalu kami tempel di mana-mana. Jadi SOP di tempat kami ini detail. Karena saya pengen jalan-jalan, bisnisnya jalan. Jadi saya harus detail supaya nggak lagi saya harus ngurusin yang kecil-kecil. Itu awalnya susah sekali ya, mengajarkan itu bisa sampai 6 bulan dan boncos. Boncos itu rugi. Ada yang kesalahan-kesalahan lah, yang aku udah biasa lah kalau namanya baru belajar ya. Karena belum punya pengalaman semua gitu. Nah, jadi itu hargai prosedur. Sikap mental itu yang kami selalu tekankan ke mereka. Lalu ketiga, cintai pekerjaan. Jadi hargai hidup, hargai prosedur, cintai pekerjaan. Jadi saya ingin tempat di Bostik ini bukan cuma jadi tempat mereka, tapi kayak keluarga gitu. Suasananya mereka makan mereka akan masak di restoran. Mereka kita kan punya banyak bahan-bahan sayuran ya untuk diolah di restoran. Nah, mereka ya punya kebiasaan untuk masak lalu makan bersama, doa bersama. Itu jadi kebiasaan mau pulang, mau berangkat, mau pulang itu selalu bersama-sama gitu doa. Kemudian nanti teriakin yel-yel kita gitu. Terus setahun sekali kita harus refreshing, gitu. Nggak kerja melulu lah, ada refreshing. Nah, terus kita juga memberi mereka asuransi. Nah, karena apa? Karena saya sendiri secara pribadi sebagai pengusaha, ketika ada yang sakit, kan nggak bisa ya seorang owner, bos itu cuek gitu ya sama karyawan yang sakit kan. Mereka kan udah berkontribusi sama perusahaan kita. Maka kita juga akan memberi mereka perlindungan dan proteksi seperti itu. Jadi asuransi ada. Turnover di tempat kami sangat rendah. Karyawan saya di sini rata-rata dari saya berdiri sampai sekarang masih ada. Yang keluar itu hanya karena nikah biasanya ya, nikah, terus cemburu pacarnya, hal-hal sepele. Karena karyawan saya cantik-cantik. Jadi iya, banyak yang kalau cowok itu kacau, karena banyak kan cewek, jadi banyak yang cemburu gitu pacarnya. Jadi dulu pernah ada yang cowok kita terima tapi terus nggak tahan karena ada tahan godaan. Drama ya. Jadi hal-hal kayak gitu itu kan overnya rendah sekali dalam setahun. Ya bisa setahun 2 tahun itu baru satu yang keluar gitu. Itu pun karena hal-hal yang inilah kayak menikah misalnya kayak gitu. Jadi rendah itu sih. Jadi KPI juga kan itu juga kami gini, iklimnya kekeluargaan tapi kerjanya profesional karena kita patokannya SOP, kedua KPI kami ini sadis loh. Kalau ada yang performanya nggak bagus kita langsung kasih sanksi lah gitu. Jadi mereka sangat termotivasi kalau mereka bisa berhasil memenuhi target di KPI. Jadi dari tim pemasaran sampai tim produksi itu semua pakai KPI dan tiap 3 bulan saya evaluasi. Nah, setiap 3 bulan kami akan menentukan star employee-nya gitu. Nah, star employee ini kita kasih award emas gitu. Jadi kenapa nggak kita kasih misalnya makan gitu ya, makan bersama enggak, karena buat saya investasi. Mereka juga harus belajar memikirkan masa depan mereka, nggak hanya harus habis saat itu juga gitu. Mereka harus mikir jauh ke depan. Mereka punya simpanan dan mereka punya tabungan. Itu yang kami harapin. Itu Sis Nirwana. Terima kasih banyak, benar-benar menginspirasi deh. Insya Allah nanti akan kita terapkan beberapa hal yang kiranya belum sampai ke sana. Terima kasih banyak, Sis Surya, sukses selalu, Bostik. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Sis Nirwana. Cek. Ya Sis, ini ada pertanyaan lagi kayaknya di kolom chat. Iya, ini masih ada pertanyaan lagi nih dari Sis Mufa Jepara. Mau tanya sih, saya kan produksinya susu sapi murni. Untuk izin kan nggak bisa PIRT, bisanya BPOM. Mungkin bisa sharing untuk izin BPOM itu prosesnya apakah ribet? Terima kasih untuk sharingnya. Langsung aja kita dengar dari Sis Yuria jawabannya nih. Oke, kebetulan kalau saya prinsipnya itu saya memulai hal yang baru itu selalu saya kerjakan sendiri, nggak saya delegasikan ke karyawan gitu. Jadi
waktu ngurus pertama kali izin BPOM itu saya yang terjun langsung ya. Jadi Sismufa harus perhatikan ketika ini kan Sismufa mau level up nih, keren ya. Sudah punya MD BPOM nanti udah bisa masuk ke retail nih produknya dan pasti akan lebih kece lah dilihat gitu karena MD BPOM tuh sertifikasinya nggak macam-macam ya. Jadi sih harus persiapkan gini. Nanti bisa teman-teman di sini yang datang hari ini kalau ada yang mau ngurus BPOM atau halal atau PYRT hubungi saya Japri ya. Nanti saya kasih template-nya. Karena saya yang ngurus sendiri itu semua dari awal, jadi saya tahu sela-selanya. Nah, jadi kalau BPOM itu sis yang pertama harus siapin adalah mindset, karena penting banget. Karena hal itu buat saya bagi UMKM yang baru merintis, pengen punya pabrik gitu ya. Itu hawanya tuh, aduh, kayak perbandingannya adalah pabrik yang gede. Enggak, itu nggak harus kayak pabrik yang gede, itu mah nanti kalau kita udah level up-nya jauh banget gitu ya. Jadi buat awalan, sister cukup punya tempat khusus untuk produksi. Saya aja dulu mulai dari 1 kamar loh, sekarang kita punya 6 kamar produksi. Dulu 1 kamar produksi doang gitu ya. Jadi dari tempat marinasi, tempat packing, tempat apa tuh cuma kayak 1 kamar ukuran 4x6 ya waktu itu gitu. Jadi kecil banget, sederhana banget, tapi anything is possible if you really want to gitu. Jadi nggak usah khawatir, mulai dulu pokoknya. Nggak usah pikirin macam-macam. Nah, selama dapur tempat produksinya itu terpisah dari dapur rumah tangga terutama ya, karena tantang banget tuh kalau di BPOM dapurnya jadi satu sama dapur rumah tangga. Jadi dapurnya pisahin aja, cukup 1 kamar aja sister siapin. Di situ ada kompor, dapurnya gitu ya. Sekaligus sempat pengemasan nggak apa-apa. Dan kalau memproduksi susu harus punya AC ya, karena ruangannya harus dingin. Nah itu sister harus siapin budget. Kalau nggak saat ini budgetnya nggak cukup, beli yang bekas aja dulu nggak apa-apa. Yang penting ada dulu. Nanti kan kalau naik makin bertingkat nanti baru AC-nya diperbaiki gitu ya. Nah terus nanti pas sudah sister harus hubungi BPOM terdekat, namanya Lokapom ya, minta diuruskan. Ini semua yang punya BPOM itu berarti yang produknya rata-rata resiko tinggi ya. Kayak susu, frozen-frozenan gitu, perdagingan itu biasanya butuh BPOM. Terus yang pasteurisasi yang pakai butuh proses-proses seperti itu biasanya butuh BPOM. Nah, kalau teman-teman sister ini nanti ngurus BPOM, itu hubungi Lokapom terdekat, sister minta form ya, mau minta pengajuan PSB. Nah, kalau sekarang online itu minta diajarin karena buka akun online-nya pertama kali itu yang susah. Gitu. Jadi minta datang didampingi kok sama mereka buat akun online-nya. Karena yang bikin akun online-nya itu yang bikin susah. Nah, sekarang sama BPOM itu dibalik. Yang penting sister punya izin dulu, baru nanti akan dicek tempat produksinya. Enak kan? Gitu ya. Nggak kayak saya dulu, saya dicek dulu, disuruh perbaiki, baru saya bisa keluar. Nah, selama sister menguji. Nah, jadi nanti kan sama BPOM udah diajarin bikin akun. Nah, sister dari situ akan disuruh kirim produknya untuk uji sampel. Ya, ada macam-macam biro uji sampelnya ya. Bisa sister pilih, nanti boleh japri saya gitu. Karena saya udah tahu yang termurah apa gitu. Cuman kan nggak boleh sebut merek ya. Sponsor benar. Nah, terus habis itu kirim sampel. Ya, itu uang yang harus sister siapkan dengan cukup luar biasa ya. Karena uji sampel itu nggak murah. Nah, supaya sister tidak terjebak nanti menguji hal yang nggak perlu, sister harus tanya, Sismufa harus tanya sama Lokapom setempat. Ini kalau produk saya susu, misalnya susunya bikin yogurt misalnya lah ya, saya harus uji parameter apa aja Pak. Jangan sembarangan, jangan bikin sini-sini, nanti tambah mahal. Semakin banyak parameter yang diuji, semakin mahal, padahal belum tentu dipakai untuk laporannya. Gitu. Nanti kalau sampelnya udah keluar, baru sister isi formnya secara online, nanti baru sister input datanya, termasuk label dan segala macam. Nah ingat, kalau sister-sister di sini ada yang pengen ngurus BPOM, kalau mau cepat, tunggulah yang namanya bulan mutu. Di BPOM itu ada bulan mutu sebutannya. Jadi bulan mutu itu setahun kadang 2 kali, setahun kadang sekali. Tahun ini hanya sekali. Nah, itu mesti tanya jadwalnya karena tiap daerah berbeda. Bulan mutu itu apa? Jadi evaluator yang akan mengevaluasi produk kita dan label
kita, itu langsung berhadapan sama kita di bulan mutu. Jadi kita akan berhadapan dan langsung dievaluasi. Nah, kalau pas ikut bulan mutu, Anda akan dipanggil oleh Lokapom, didudukan bareng sama si evaluatornya. Si evaluator akan langsung kasih masukan, hari itu juga NIE-nya bisa keluar. Tapi kalau nggak di bulan mutu bisa sampai 3 bulan, setahun baru keluar gitu ya. Itu jadi harus jadi catatan. Dan yang kedua, kalau ini baru pertama, harus sister sendiri yang urus ya, jangan delegasikan ke orang. Dan sister harus punya kemampuan mendesain supaya apa? Karena nanti kadang revisi yang paling banyak adalah di desain sister. Jadi kalau sister nggak bisa desain nanti tambah lama itu bisa. Jadi bulan mutunya udah selesai itu biasa cuma sehari dia buka itu. Sistem nggak sempat tuh dari jam 8 itu udah harus datang. Karena dia akan buka cuma sampai jam 5 sore. Nah itu kalau sistem nggak bisa ngerevisi harus tanya orang, harus minta bantuan orang, susah. Jadi harus belajar ya. Maka kalau mau level up bisnis itu memang tadi nggak cuma bisnisnya aja yang level up. Karakter kita ini ya, mindset kita, cara kita bekerja juga harus level up. Pribadi kita harus level up. Jadi itu sister gitu ya. Nanti bisa japri ya sis Mufa ya. Saya kasih template-nya. Luar biasa, terima kasih Sis Surya, jawabannya lengkap kap malah sampai disuruh japri segala loh. Apa yang sangat-sangat membantu nih. Masih ada satu pertanyaan lagi ya. Ada dari Sis Mbok Imbu. Mau nanya dong Kak, soal menambah karyawan, maksudnya untuk fokus di area inti yang enggak tergantikan bagaimana ya? Boleh Sis Surya langsung dijawab? Oh ya, ini teman saya nih, teman saya dari TK nih. Nah, jadi kalau karyawan yang nggak tergantikan gini artinya kita ini jadi kayak gini loh. Itu kan area inti, area yang sangat krusial, area yang paling penting. Jadi kita harus cari karyawan yang benar-benar kompeten di bidang itu. Cari kalau belum bisa, misalnya nih, kayak megang bumbu ya, resep itu kan rahasia perusahaan ya. Nah kalau masih belum bisa itu kita percayakan ke karyawan, maka kita harus cari orang yang terdekat yang kita percaya untuk bisa megang itu. Jadi si orang ini tidak tergantikan lah, gitu ya. Itu karena krusial banget gitu. Jangan sampai ketika level up bisnis kita malah dipegang oleh orang yang nggak kompeten. Itu jangan sampai. Karena ini kan tadi ya harus hati-hati ya, harus hati-hati sama orang-orang yang ketika kita mau level up, maka kita harus siapin nih tim kita untuk bisa level up gitu. Jadi harus hati-hati menentukan siapa tim yang bisa kita ajak lari. Gitu sis. Oke, semoga cukup jelas. Sis ada pertanyaan yang lewat direct message ke saya bacain dulu ya. Ini sis Hana. Di sana izin tanya, bagaimana memperluas saluran distributor retail menuju untuk bisa level up. Oke, jadi memperluas saluran lewat distributor kali ya maksudnya, supaya bisa masuk ke pasar retail ya. Gini, pertama adalah perbaiki dulu etalase toko kita, mau toko offline, mau toko online. Jadi saluran kita memajang produk kita itu diperbaiki dulu, dibagusin ya. Karena misalnya punya website, bagusin website. Kalau saya banyak kan jualannya di media sosial. Ya, media sosial itu paling gencar dan dapat distributor juga dari situ saya gitu. Jadi Anda itu jangan, sister ini kalau punya akun bisnis jangan dicampur sama akun pribadi ya. Makanya kamu ini kalau perhatikan idenya Bostik itu banyak banget Bostik itu. Karena kita nggak mau mencampur-campur. Jadi Bostik ada Bostik yang Bostik pusat itu tuh semua publish tentang Bostik, story-nya Bostik itu ada di situ. Tapi Bostik manufaktur itu khusus untuk yang berhubungan sama pabriknya, Bostik on the spot itu khusus sama cloud kitchen yang sedang kami buka sekarang gitu ya. Kami punya cabang restoran, itu ada Bostik sendiri gitu, nggak boleh nyampur gitu ya.
Apalagi akun bisnis sama akun pribadi jangan dicampur, itu bahaya banget. Nanti kita nggak bisa jualan, nanti kalau kita lagi bete, kita curhat di akun yang dianggap orang akun bisnis, kacau banget ya. Makanya kami profesional sekali di akun bisnis, itu orang khusus juga yang khusus yang mengelola gitu. Jadi hal-hal pribadi nggak masuk di situ gitu ya, kecuali broadcast yang terkait dengan ghosting gitu. Nggak boleh ada hal-hal pribadi yang masuk di situ untuk kita broadcast, karena itu adalah akun bisnis. Nah, biasanya distributor orang itu akan langsung searching pakai kata kunci. Nah, kata kunci ini yang penting ya, sister. Jadi bikin kata kunci yang tepat, yang menggambarkan produk sister. Jangan pakai kata kuncinya brand doang gitu ya. Misalnya mentang-mentang udah terkenal, misalnya Bostik gitu. Belum tentu, karena nggak semua orang di dunia ini tahu Bostik. Gitu. Jadi ada orang yang nggak tahu Bostik, taunya produk yang dia lagi mau cari. Misalnya dia lagi nyari steak frozen. Nah, kita bikin misalnya khusus jualan steak frozen gitu. Nah, biasa kata kunci itu yang akan mereka cari. Biasanya orang itu akan mencari lewat itu. Kayak distributor, ya cari steak frozen. Tuh ketemu nih, yang muncul pertama Bostik. Gitu. Karena misalnya kalau pakai website, SEO-nya bagus gitu ya. Nah, orang kan kalau searching Anda, berarti dia butuh. Bukan orang yang kita macam di e-commerce gitu. Ya sama lah kayak di e-commerce kan juga, kalau dia butuh kan dia akan searching. Artinya dia orang yang benar-benar membutuhkan produk sister. Maka bagusin tampilannya, jangan sembarangan ya. Jadi itu caranya. Kedua, tanya-tanya. Biasanya langsung datengin. Kayak kami langsung datengin ke frozen mart terdekat. Kita langsung tanya, Bu boleh nggak ketemuin langsung sama owner? Kalau owner nggak mau ditemuin ya, PIC yang ngurusin purchasing. Saya pengen ketemu, karena saya pengen nawarin produk saya. Bawa sampel satu aja, sampel nggak usah banyak-banyak. Bawa sampel satu aja, suruh dia coba, bilang sama dia, saya mau masuk. Nah, kalau mau masuk, buat struktur harganya bener dulu ya, jangan sampai bengong nanti, saya mau beli 1000 pack, harga berapa, terus kita bingung. Nah, itu makanya kalau mau level up harus disiapin dulu price structure-nya itu ke end user lah, ke agent lah, ke distributor lah, itu harus jelas dulu. Jadi jangan sampai ke end user harganya sama dari MT gitu, modern trade, jangan sampai ya. Itu orang nanti kaburnya langsung ke kita belinya lagi gitu. Jangan sampai kita juga jual ke end user kalau langsung beli ke pabrik, terus kita kasih harganya harga pabrik lebih murah yang biasa kita jual ke MT. Padahal si modern trade itu dia jualnya 60.000 misalnya, harganya lebih murah. Orang kalau beli sama kita 50.000, ya nggak mau lah orang beli sama dia nanti ke retail. Dia maunya langsung pangkas aja ke pabrik gitu, karena lebih murah 10.000, lumayan ngirit kan, gitu kan. Nah itu kan membahayakan retailnya, jadi ogah beli lagi sama kita, repeat ordernya nanti jadi nggak mau dia. Gitu. Jadi benar-benar sebelum kita mau masuk ke pasar retail ya sister harus siapin price structure, jangan sampai itu nggak siap, hati-hati ya. Terus kemasan ini penting banget, karena kalau kemasan sister kalah sama kompetitor atau kemasan sister nggak bagus, kemasan sisternya belum siap, maka bisa-bisa distributornya kapok untuk beli lagi nanti ke sister ya, atau MT-nya nggak mau lagi dimasukin produk sister gitu. Jadi benar-benar harus siapin, karena kalau udah mainnya pasar retail tuntutannya tinggi banget, karena banyak sekali kompetitor di sana, dan sister juga harus siap untuk membantu mendongkrak penjualan. Karena apa? Karena produk kita di sana nggak bisa bicara, ya kan? Banyak banget produk yang bisa bicara adalah kita. Kita di belakang layar, kita bantu supaya pemasarannya lancar nanti di sana, supaya sellingnya naik. Gitu ya, sister. Oke, semoga cukup jelas ya penjelasan dari Cecilia. Oke nih, selanjutnya ada dari Cecil. Kalau ada karyawan melakukan kesalahan, bagaimana sister menyikapinya? Nah, kalau kita mau besar, maka kita harus memahami undang-undang ketenagakerjaan. Jangan langsung main pesat ya. Bahaya nanti kalau karyawan nggak terima, kita bisa digugat loh. Jadi, pahami undang-undang ketenagakerjaan. Kalau mau level up kan kayak tadi, kapasitas skill kita juga harus level up. Pengetahuan kita harus level up dong. Jangan cuman kita sadar di comfort zone aja, nyaman di situ aja. Ini si Sial itu udah keren banget loh produksinya Kak Aisyah, udah bikin abon lele udah 11 tahun, keren kan? Jadi perusahaannya udah stabil ya. Jadi
kita harus level up. Udah saatnya ini si Sial itu juga level up-nya udah harus gila-gilaan ini, udah harus lari kenceng ya. Jadi harus tahu undang-undang ketenagakerjaan. Kalau kami itu kalau kesalahannya sangat fatal, maka kami pakai sistem SP1, surat peringatan 1, surat peringatan kedua, langsung pecat. Kalau dia melakukan pelanggaran yang ketiga. Nah, itu kita nggak bisa disalahin. Kenapa? Karena kita sudah menegur ya. Kalau yang bersangkutan tidak bisa memperbaiki diri, kasih teguran yang kedua. Nggak bisa memperbaiki diri, ya udah out. Gitu. Nah, kalau out ya dia harus dikasih pesangon. Biasanya 3 kali gaji pokok ya. Itu harus memenuhi itu. Tapi kalau enggak ya disuruh resign lah, biar kita nggak bayar pesangon. Jadi kalau kita kasihan ya kasih pesangon lah ya gitu. Meskipun dia sudah merugikan perusahaan. Biasanya kan pasti kalau kita bermasalah sama karyawan kan karena dia menyebabkan kerugian di perusahaan kan gitu. Ya, tapi kita juga harus pahami undang-undang ketenagakerjaan kalau kita mau jadi pengusaha yang levelnya up gitu. Terus kalau kesalahannya masih kecil lah ya, nggak usah pakai surat peringatan. Biasanya saya kasih misalnya gini, paling takut tuh kalau karyawan saya tuh nggak ada duit makan dikeluarin hari. Jadi hari nggak aku kasih uang makan ya, karena kamu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Jadi lumayan ya uang makannya kan gede. Jadi dia mikir juga tuh untuk melakukan kesalahan yang berulang kali gitu. Jadi itu salah satu yang efektif adalah gajinya. Atau ya biasanya kalau halnya nggak selalu merugikan perusahaan, misalnya itu hanya terkait sama etika. Biasanya saya kasih kerjaan tambahan gitu. Jadi saya akan menegur dia, kasih kerjaan tambahan. Jadi tahulah kalau ada saya itu dia harus melakukan SOP hari itu, bersih checklist kita harus dilakukan. Kalau enggak nanti bahaya, saya bisa nambahin dia pekerjaan. Dia kerjaannya biar beres, dia biar kapok gitu. Jadi kayak gitu kalau saya. Jadi harus ini ya, ya kita harus tahu undang-undang, tapi kita juga harus manusiawi lah. Jangan memakai kekuatan kita untuk menindas karyawan kita. Karena mereka kan juga manusia, mereka juga kalau mereka kita lakukan dengan baik, kita memperhatikan, mereka juga akan kontribusi baik kok, banyak sama kita. Jadi kita harus membangun tim, bukan bos ke bawahan gitu. Tapi leadership itu kan bisa merangkul ya, gitu. Kalau kita harus jadi leader, bisa membuat semuanya maju bareng. Gitu. Jadi kalau saya selalu bilang sama karyawan saya, kalau perusahaan ini maju, yang maju bukan cuma saya, kita semua maju, karena semua pasti naik gajinya. Gitu. Jadi doa mereka kan naik gaji kan, jadi nanti mereka pasti doanya perusahaannya naik terus gitu. Kayak gitu sih Sialvi. Oke, terima kasih jawabannya Susurya. Selanjutnya sekitar 7 menit lagi menuju closing, kita kasih 2 pertanyaan terakhir. Pertama ada dari Sis Isna, tips dong Kak strategi works yang bisa digunakan gitu. Yang mana ya? Yang NIB ya? Bukan. Sis Ika ya? Sis Isna, bukan, dia langsung direct message nih ke aku. Oh, langsung direct message ya? Dia bilang, tips dong Kak strategi yang berfungsi. Gak dengar sih, apa ya sih pertanyaannya? Tips dong organik yang berfungsi. Maaf, agak terputus sih, gimana? Tips untuk strategi marketing organik yang berfungsi. Marketing organik, oh ya makanya saya kok nggak baca ya di sini ya pertanyaannya. Oke, marketing organik yang berfungsi, jadi gini, kami ini organik. Kalau perhatikan ya, followernya di Gbostick tuh nggak banyak loh. Karena kami organik gitu, membangunnya perlahan gitu. Buat kami bukan jumlahnya, kuantitasnya yang penting, tetapi kami mengembrace, merangkul mereka, benar-benar paham Gbostick kayak apa, kemudian mereka jadi loyal sama Gbostick. Nah, cara kami membangun marketing organik adalah lewat storytelling. Kita harus selalu storytelling ya, baik produk maupun siapa yang ada di belakang Gbostick gitu. Jadi kayak misalnya produk kami selalu menyuarakan daging lokal kita itu nggak kalah loh sama daging impor. Kayak tadi kan saya selalu bilang kayak gitu ya.
Kalau diolah dengan teknologi khusus, apalagi teknologi yang kami temukan, kami bisa membuat daging lokal itu seempuk daging impor. Kalau nggak percaya beli produknya Bostik. Nah kayak gitu-gitu tuh, dan ketika mereka coba, mereka ada kayak ngerasa, oh iya ya ini lokal, kemudian rempah lokal, maka kita harus support lokal gitu. Nah terus kalau yang story yang lain adalah di belakang Bostik itu adalah perempuan-perempuan hebat yang membangun kami bisa sampai di sini gitu. Nah itu yang membuat mereka juga berpikir ketika kadang mungkin mereka udah sering lah makan steak yang import gitu ya, tapi kenapa mereka beli Bostik? Karena mereka tahu kalau mereka beli Bostik, mereka mensupport 100% karyawan Bostik yang notabene adalah perempuan tulang punggung keluarga gitu. Sehingga mereka beli nggak semata-mata hanya karena produknya, tetapi beli karena mereka punya value yang mau juga mereka capai gitu. Mereka punya tujuan yang berdampak misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu adalah cara kami membangun marketing organik. Dan yang ketiga adalah branding. Brandingnya harus kan DNA brandingnya itu harus jelas ya, karena DNA branding kami kan steak ya. Itu ini gampang sih target marketnya udah langsung tahu lah kalau steak itu kemana, DNA-nya sih udah jelas gitu. Jadi kalau orang makan steak itu pas kapan sih? Kita udah riset nih bahwa orang makan steak itu cuma pas momen-momen spesial, ngerayain ulang tahun, ngerayain anniversary misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kami pakai tagline kalau di Bostik itu saatnya makan enak. Gitu. Jadi pelanggan di kami itu sudah kami riset. Kalau mereka datang ke Bostik itu rata-rata mereka ngerayain anniversary atau mereka habis dapat arisan atau mereka habis gajian itu makannya di Bostik karena Bostik itu precious gitu. Memang harga kami nggak murah karena kami nggak mau jadi murahan gitu. Produk lokal kita itu harus naik kelas, nggak boleh mentang-mentang produk lokal lalu kita jual dengan harga rendah. Enggak, kalau kita punya kualitas, why not? Kita harus punya harga yang berani bersaing dengan stick import gitu. Bahkan mereka kan lebih milih stick lokal karena apa? Lebih segar dong daripada stick import yang beku kan kayak gitu. Jadi itu yang harus kita selalu storykan ke orang-orang sehingga mereka punya loyalitas. Demikian sih. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir ya. Mau tanya dong sis, dari sis Ika nih, dari 2016 hingga 2022 sudah berapa inovasi yang sis Yuria lakukan hingga bisnis Bostik ini sampai level up? Kapan inovasi itu sis lakukan jangkanya? Terima kasih. Oke, jadi tadi ya inovasi untung gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti inovasi. Dari tahun 2016 itu tadi milestone kami ya. 2016, 2017 sudah level up, bisa buka restoran. 2017 ke 2018 sudah level up lagi karena bisa memperluas restoran kami gitu. Terus dari 2018 bisa jadi ke food industry sampai dari lokal ke global gitu pemasaran kami. Dan itu ada tadi ya milestone-nya apa yang sudah dilakukan. Ya kami nggak pernah berhenti untuk inovasi, kemudian melakukan riset, dan tadi maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Maju 3 langkah tuh lari, tapi mundur, punya waktu untuk mundur, lihat review. Oh, aku masih kurang di mana ya? Oh, apalagi yang kesempatan yang belum aku pakai ya, yang tadi ya, ada goal-goal yang belum tercapai. Nah, itu cara kita mereview bisnis kita, agar bisnis kita itu terus berkembang dan terus maju. Jangan lupa selalu lakukan riset dan development. Jangan capek dengerin keluhan pelanggan. Karena pelanggan itu adalah masukan yang bagus banget buat kita untuk bisa berkembang. Gitu, Sis Ika. Sis Ika ini produknya juga keren loh. Boleh banget sama onde-onde ketawa. Jadi kalau ya makan onde-ondenya Sis Ika bisa ketawa terus ya. Bisa aja nih Sis Yuria. Oke deh, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir ya dari sister-sister yang pada malam hari ini bergabung bersama kita di webinar. Sebelum akhir kelas, saya boleh nggak minta testimoni dari 1 atau 2 orang yang bersedia untuk memberikan pesan-pesan sedikit singkat aja mengenai kelas malam hari ini. Mungkin boleh raise hand atau bisa komen di kolom chat.
biar nanti bisa diberikan akses. Gimana nih? Mungkin Sis Nirwana atau salah satu tadi yang sudah bertanya. Boleh. Oke, silakan Sis Nirwana. Oke, terima kasih. Jadi webinar kali ini tuh benar-benar menurut saya sih ya, menurut saya benar-benar menginspirasi. Saya yakin teman-teman yang lain juga pada setuju karena udah dijelasin secara detail bagaimana perjalanan Bostik dan itu benar-benar insightful buat kita juga yang misalkan ada tadi yang masih masih baru mau rekrut ataupun mau manage tim dan sebagainya. Itu udah banyak banget dan terstruktur juga materinya. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga pada nungguin nih materi-materi selanjutnya dari Sisternet karena benar-benar keren banget dan menginspirasi. Dan mudah-mudahan Bostik juga semakin keren ke depannya, semakin sukses. Bukan hanya 1 atau 2 negara tempat ekspornya, mudah-mudahan lebih luas lagi. Begitu juga teman-teman yang lainnya yang sedang menyaksikan webinar kali ini. Terima kasih banyak Sisternet, Sis Yuria, dan semuanya. Terima kasih banyak Sis Nirwana atas kesan dan pesannya nih. Mungkin saya boleh pilih satu nama lagi ya untuk Sis Ika, boleh? Kita minta testimoni sedikit aja. Halo, Sis Ika. Fisika yang Pawon Seminten ya? Iya, betul. Ika. Mungkin ada lain yang mau? Atau Sis Selamat Hana? malam, terima kasih atas kesempatannya, Sisternet. Terima kasih, Mbak Ika. Paling tidak dari sini membuka sekali mindset saya bahwasanya apa ilmu yang sudah saya punya pun masih belum seberapa dengan yang sudah saya dapatkan di malam hari ini dari Mbak Yuria. Ternyata memang ya beberapa inovasi harus selalu dilakukan. Kita jangan stay hanya sampai di situ. Bahwasanya kita harus mengupgrade diri kita sendiri, nggak hanya bisnis kita, paling tidak ya membuka hati, pikiran untuk semua harus mau berlari seperti yang Sis Yuria bilang, maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Ya, mudah-mudahan acara Sisternet seperti ini selalu menghadirkan tema-tema yang sangat membangun. Nah, yang sedang mulai, ya kalau saya memang menyadari bisnis saya sedang berkembang. Belum seperti Bostik, tapi saya bercita-cita ingin seperti hanya Bostik, mungkin lebih dari Bostik ya Kak Harus Yulia dong, ya. harus lebih ya. Ya, lebih banyak memberdayakan lingkungan sekitar, bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Itu adalah salah satu tujuan dari Pawon Seminten itu sendiri. Terima kasih untuk sharingnya Sisternet dan Kak Yuria dari Bostik. Keren pokoknya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ika. Terima kasih, Sis Ika. Oke. Mungkin saya sedikit mau menarik kesimpulan dari materi yang barusan diberikan oleh Sis Yuria ya. Salah satunya adalah penting untuk mematangkan bisnis baik dalam perencanaan maupun ekosistem perusahaannya ya sebelum level up. Terus selalu siapkan backup plan maupun dana darurat sebelum kita benar-benar yakin untuk level up. Terus perkuat juga uang kas dan aliran kasnya ya, karena tetap aja mau bisnis apapun ujung-ujungnya duit gitu. Terus perhatikan juga hal-hal yang perlu dievaluasi dan tingkatkan sebelum level up. Lengkapi juga untuk persyaratan legal sebelum level up, dan jangan lupa ini yang paling penting, kuatkan fondasi dan harus mudah beradaptasi tapi tetap bermanfaat. Gimana, Cecilia? Setuju nggak dengan kesimpulan saya? Setuju. Terima kasih loh sudah menyetujui saya. Oke, mungkin hari ini saya boleh sedikit minta kita untuk foto-foto bareng nggak nih sama sister-sister semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mungkin boleh untuk nyalakan dulu kameranya ya. Langsung nih, cewek-cewek langsung. Aduh, wah ternyata ada brother juga di sini.
Halo, Ini- Brother Hakim. Ini Brother Hakim punya produk Istiqo keren banget loh, Sis Aisyah. Dia sampai ekspor juga nih, pendamping UMKM juga. Mantap. Semoga siap untuk level up ya setelah ini. Setelah ini kita nanti untuk Sis Yuria boleh minta sedikit pesan-kesan ya setelah foto-foto bareng. Udah Oke, semua belum siap. yang nyalain kameranya, masih kita tunggu nih untuk yang lain nyalain kameranya biar kita bisa foto bareng-bareng keseruan malam hari ini. Ayo mungkin boleh yang lain. Udah ada, wah jadi lihat nih muka-mukanya Sis Ika ya. Terus ada yang lain juga di sini. Masih kita tunggu ya untuk yang lain ya. Biar kita bisa langsung sesi foto-foto. Nah, kira muncul ya. Ada Sis Dianita juga. Masih kita tunggu untuk Sis Siti Zainab. Ada Sis Handini, ada Sis Mary, ada Brother Fajar, ada Sis Isla, ada banyak nih yang lain nih. Ada Sis Sylvia, masih kita tunggu nih. Sis Yelvi udah daftaran katanya. Oke, siap deh kalau gitu. Langsung aja ya, Nggak kita apa-apa. foto-foto bareng ya. Siap ya. Semuanya Oke. kita bergaya ya. Saya hitung 1 sampai 3, oke? 1, 2, 3. Oke lagi. Sekali lagi yang kayak gini. Jadi teman-teman ya, kita gaya bebas. Jadi mau Ya. gini. Gaya. Saya say thank you to XL ya karena sudah bikin Sisternet dan selalu dukung perempuan-perempuan wirausaha. Thank you buat XL. Ini XL nih kayak gini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Untuk Sister Yuria boleh diberikan sedikit kesan-pesannya nih. Kita mau jadi narasumber. Oke, terima kasih buat Sisternet yang sudah menyediakan platform ini, bisa berbagi cerita, sharing buat teman-teman sister yang lainnya. Dan saya berharap semoga sister yang bisa stay tune terus sampai ini keren banget. Saya tahu bahwa pertemuan kita ini nggak ada yang kebetulan. Semoga di lain kesempatan kita bisa kolaborasi, bisa saya doakan semoga sister, brother semua di sini nanti bisa level up bisnisnya, harus jauh lebih baik dari Bostik, harus juga membawa nama baik dan nama harumnya Indonesia, bisa sampai produknya terdengar di mancanegara sana, supaya orang luar sana tahu bahwa kita punya produk-produk Indonesia yang bagus dan keren gitu. Jadi thank you buat Kak Aisyah yang sudah memandu acara ini, thank you buat sistemnya, thank you buat speaker, thank you buat semua yang stay tune. Semoga kita semua selalu sehat ya dan selalu berdampak. Jangan lupa sebaik-baiknya kita berusaha, sebaik-baiknya kita bekerja, kita harus membuat dampak yang positif untuk lingkungan sekitar kita. Dan saya selalu ingat kata salah satu Mas Menteri ya, bilang gercep gerak cepat, geber gerak bareng, gerak bersama. Dan apa sih namanya, gercep, geber, sama gaspol. Jadi lari yuk, lari cepet, lari kenceng kita ya. Yang udah tahu tadi level up caranya gimana, sekarang mulai lari cepet, jangan ditunda-tunda lagi. Mulai besok langsung setting apa aja yang harus dilakukan. Thank you Sis Aisyah. Iya, terima kasih Sis Yuria malam hari ini sudah berbagi bersama kita. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, insight-insight baru, dan nanti
Kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, katanya boleh langsung japri ke Sis Yuria loh, luar Ya, biasa. dengan senang hati. Ya, mantap. Ya udah, kalau begitu, Sister, saya ingin mengingatkan nih sekali lagi, jangan lupa untuk download aplikasi Sisternet untuk membaca artikel yang bisa menambah pengetahuan kita dan juga daftar webinar menarik lainnya langsung di situ. Jangan lupa juga untuk share keseruan kelas webinar pintar series malam hari ini di Instagram story akun kamu. Dan jangan sampai enggak di tag nih, @sisternetid dan @xlaksiata_tbk. Jangan lupa, kita punya hadiah pulsa 100.000 untuk 5 orang. Mantap ya? Dan tetap utamakan protokol kesehatan 3M saat melakukan kegiatan dimanapun. Akhir kata, saya Aisyah, mewakili Sisternet, mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di webinar pintar selanjutnya. Perempuan pintar, semua pintar. Stay safe and healthy. Dadah! Dadah. Terima kasih semua ya, Sister, Brother.